lainnya langsung Verti Sitorus atau lagi? Yosep Sitorus. Oh sana ya. Habis pulang dari Medan langsung berubah nama ya warga. Iya, Yosep Sitorus. Yosep Sitorus gitu. Nah yang kedua Pak Hadiman ya. Oke silakan dulu Pak. Nah welcome ya. Jadi Pak Yosep rank tahun lalu ya, rank periode kemarin berhasil achieve Shogun ya. Nanti kita bisa belajar banyak. THR-nya 575 juta. Ya, kalau Shogun THR-nya kita ada bonus tahunan. Jadi kita di AFC kita ada 3 jenis bonus ya, ada bonus harian, bonus bulanan dan bonus tahunan ya. Jadi Pak Yosep di periode lalu kita baru berakhir kemarin di 15 November. Nah beliau capai Shogun ya, udah dapat THR, udah masuk rekening Pak. Sudah masuk rekening dan tangannya juga sudah pakai jam tangan Rolex. Rolex nih, Rolex. Jam tangan Rolex dia. Ya, duplikasi ini terserah lah ya. Ya, udah dapat duit 575 juta kan bebas ya, mau beli apa ya. Nah, kalau Pak Hadi samurai. Sudah beli Rolex, Pak? Belum, Pak ya. Tahun depan ya. Positif gitu. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Nah, mungkin seperti biasa Pak Yosep. Jadi perkenalkan diri, kemudian awal masuk bergerak di mengenal AFC ini ya. Nah Pak Yosep ini sponsor langsung saya nih. Nah, Anak kandung, ya, anak kandung. anak kandung. Ya sponsor level 1 saya Pak. Nah jadi bisa mengenal produk ini, kemudian kenapa? Jadi sebenarnya bukan dia yang tertarik Pak, memang dia lagi cari Pak. Menyerahkan diri. Menyerahkan diri Pak ya. Nah oke, sekilas lah memperkenalkan diri Ya, dan latar kemudian belakang, tertarik. background. Tertarik kemudian jalin AFC. Nah ya seperti itu awal masuk dulu ya. Jangan terlalu panjang Pak, jadi setiap pertanyaan 5 menit aja ya. Ya, thank you. Nanti pertanyaan sama untuk Pak Hadi juga ya. Nah, bagaimana bisa bergabung di sini mengenal AFC? Ya, ya seperti itu ya awal mula ya. Thank you, silakan. Oke, thank you Ko Budi, thank you Cinopi. Ya, semangat pagi teman-teman. Ya, walaupun malam kita tetap semangat pagi ya. Oke, perkenalkan nama saya Yosep. Saya dari Jakarta. Saya berasal dari Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ya, jadi merantau waktu itu ke Jakarta di tahun 2013 sebagai karyawan. Jadi kita kenal sama ini, kebetulan Hadi pun juga sponsor saya langsung. Yang saya kita satu kantor dulu ya, satu kursi ya sebelah-sebelahan ya waktu itu kan seperti itu. Jadi waktu itu kita karyawan swasta ditawarin. Ya begitu di 2013-2014 saya masuk di dunia asuransi teman-teman ya. Jadi di usia waktu itu 23 tahun saya masuk dunia asuransi sampai di 2020. Nah 2020 kita kena pandemi ya, semua kena dampak termasuk bisnis yang saya jalankan. Nah tapi saya waktu itu gimana caranya bisa bertahan ya di saat pandemi, bahkan bisa berkembang di saat pandemi. Saya pilih bisnis mana yang cocok nih di saat pandemi seperti itu. Nah ternyata kalau saya lihat di Google itu kan bisnis farmasi itu bisnis yang kebal pandemi, kebal resesi Bapak Ibu ya. Nah farmasi berbagai macam jenis ya. Ada rumah sakit, ada apotik, ada lagi produk-produk kesehatan. Rumah sakit nggak cukup modalnya karena puluhan miliar bahkan ratusan miliar ya. Apotik modalnya ratusan juta bahkan miliaran. Nah saya waktu itu lihat mana bisnis yang bisa saya coba gitu kan dengan kantong yang cukup gitu kan. Nah ternyata ada di produk farmasi, produk-produk kesehatan gitu kan dari AFC. Nah jadi emang sebelumnya juga saya sebelum di asuransi sudah banyak tawaran MLM produk. Cuma karena kita orang asuransi itu biasanya ini ya terlalu ngeblok gitu kan sama produk-produk MLM. Nah cuman waktu itu karena waktu itu kita kondisi lumayan pandemi bikin kita lumayan ini ya, lumayan kita ikat pinggang lah ibaratnya kita harus mempererat pengeluaran gitu kan. Mau hemat-hemat pengeluaran, saya cari bisnis yang bisa kita jalankan gitu kan. Oke, jadi di September 2020 itu saya udah tahu AFC itu karena dari mertua. Jadi mertua itu udah minimin produk AFC. Jadi beli sama temennya beli putus gitu. Jadi pas aku lihat AFC aku pelajarin ya. Karena mama mertua itu cocok tuh minumin tuh masalah kolesterolnya, masalah sendinya. Nah, cuman saya nggak ada yang pernah nawarin saya bisnis AFC gitu kan. Jadi nggak ada yang nawarin saya, nggak ada yang cari saya untuk menawarkan AFC. Nah, waktu itu saya lihat pelajarin lah di YouTube-nya, waktu itu saya pelajarin di Google tentang AFC apa sih, ternyata ini farmasi dari Jepang. Itu yang bikin aku kuat sih, maksudnya yang bikin aku percaya farmasi dari Jepang sudah go publik juga di Jepangnya dan sudah ada di beberapa negara juga ya, mereka sistemnya retail, masuk Indonesia dibuat dengan sistem network marketing. Nah itu yang aku bikin yakin. Nah akhirnya aku carilah Ko Budi, kebetulan kenal sama Ko Budi Darwin ini waktu itu karena dulu pernah leader di asuransiku gitu kan. Jadi aku cari kontaknya Ko Budi, akhirnya ketemu dan aku menyerahkan diri ya. Jadi Ko Budi sponsor saya langsung dan mentor saya langsung. Beri tepuk tangan dulu buat Ko Budi.
berawal dari situ. Jadi dari September 2020 saya bergabung AFC. Seperti itu. Jawab itu dulu ya. Semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadiman Simanungkali, biasa dipanggil Hadi. Nah dulu saya sebagai seorang karyawan teman-teman, saya nggak pernah join bisnis jaringan. Jadi saya nggak ngerti yang namanya kayak pohon jaringan. Bagi saya dulu itu kayak melihat pohon Natal teman-teman. Karena kan satu di atas makin ke bawah makin banyak gitu. Nah dulu kenapa saya nggak pernah tertarik dengan bisnis jaringan? Karena ada dua bapak ibu gitu. Nah yang pertama itu target. Karena kita dulu udah di kantor udah di target, kita nggak mau lagi cari bisnis yang buat kita selalu hidup nggak nyaman karena selalu dikejar-kejar oleh target itu. Nah yang kedua adanya tutup poin teman-teman gitu. Nah yang dua itu yang buat saya nggak pernah tertarik dengan bisnis MLM itu. Nah awal saya bergabung dengan AFC dulu awalnya dikenalin oleh Pak Yosep gitu. Seperti yang dibilang dia tadi, dulu kan kita teman satu kantor memang gitu. Nah dia pernah ke asuransi, saya nggak ikut gitu. Saya daftar, tapi saya nggak jalanin bisnisnya. Dia menjadi leader besar di sana gitu. Nah itu yang buat saya waktu itu, waduh kenapa saya nggak ikut ya dulu ya. Coba saya ikut gitu. Nah makanya ketika dia tawarin AFC, saya langsung join gitu. Hari ini ditawari, besoknya saya join. Dia nggak, bayangin aja, dia nggak jelasin produknya apa, nggak jelasin bisnisnya. Dia cuma jelasin aja, Hadi, gue lagi ada join bisnis baru nih farmasi dari Jepang gitu. Apa namanya? Ini produknya SOP Subarase gitu. Lo mau nggak? Karena kan dulu kita ada teman bertiga ya, nama satu lagi Pak Arman. Saya lagi tawarin Pak Arman sama kamu gitu. Nah terserah siapa yang mau join duluan, dia nanti akan di atas. Saya mikir gitu, waduh, waktu itu kan COVID, November 2020 teman-teman gitu. Iya September. Nah duit 3,5 juta kan cukup mahal dulu ya gitu. Bagi kita seorang karyawan kan 3,5 juta lumayan lah gitu loh. Bisa untuk hidup 1 bulan gitu. Nah waktu itu saya, waduh, saya join nggak ya gitu. Nah begitu dia bilang Pak Arman udah join gitu. Waktu itu saya lagi nyetir, terus dia kirim ke saya, ini Bro Arman udah join AFC gitu. Nah di situ baru saya ambil keputusan teman-teman. Saya nggak mau ketinggalan lagi, oke saya harus daftar. Udah langsung saya transfer ke dia gitu. Sesimpel itu awalnya teman-teman. Tapi coba saya nggak ambil keputusan itu. Kelihatannya sih simpel ya teman-teman. Kita ditawarin teman kita atau saudara kita gitu. Mungkin kita belum cocok atau belum tahu itu bisnis apa gitu. Tapi kalau kita yakin, kita langsung ambil keputusan. Nah kita nggak tahu kan berkat itu dapat dari mana aja. Nah itu sih yang saya lihat awal perkenalan saya dengan AFC. Oke, thank you Pak Hadi. Nah, tadi kan sekilas ngomong ya, 3,5 juta kan apalagi karyawan ya kan. Nah, gimana nih Pak Hadi sebagai pendatang baru nih ya kan, meyakinkan orang lain juga nih untuk bahwa 3,5 juta itu istilahnya untuk kita modal bisnis kan kecil ya kan. Nah, gimana Pak cara Pak Hadi meyakinkan teman-teman untuk bergabung di AFC ini? Ya, jadi gini ya teman-teman, dulu kan begitu saya join dulu dengan Koyosep, saya transfer 3.400.000 ya Koyosep. 1 minggu kemudian dia bilang, kita mau ketemu sama Pak Budi Darwin gitu. Waktu itu di Modern Land gitu. Terus saya mikir gitu, karena dulu kan saya di properti ya teman-teman gitu. Saya mikir kalau saya ketemu dengan Pak Budi Darwin sendiri, saya sih dapat ilmunya gitu, tapi saya aja yang dapat gitu. Terus saya bilang ke Koyosep, saya bisa nggak bawa teman saya gitu. Terus kata dia, oke bawa aja gitu. Jadi waktu itu saya bawa 4 orang teman-teman. Jadi saya ajak teman yang satu kantor dengan saya juga gitu. Saya nggak jelasin, ini akan ditawarin AFC, saya nggak. Ayo, saya lagi ada mau janjian sama orang, mau ngopi-ngopi aja gitu. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya mau diprospek untuk AFC gitu. Udah kita ketemu di Tangerang, waktu itu Budi jelasin. Nah di situ saya pertama kali belajar tentang AFC, mengenal AFC gitu. Jadi dijelasin dari mulai perusahaannya, bisnisnya, produknya dijelasin semua. Sampai dibukain sama bonusnya sama Budi Darwin gitu. Awalnya saya nggak percaya gitu, masa sih bisa 22 juta satu hari gitu. Tapi begitu dibukain webnya, kan nggak mungkin lagi saya nggak percaya gitu. Orang udah di live kok langsung dibuka gitu. Nah begitu 4 jam ya kurang lebih kita waktu itu ketemu sama Budi Darwin, dijelasin semua. Saya kan melihat ini teman saya tertarik nggak ya gitu. Waktu itu saya tanya gitu, kamu tertarik nggak gitu. Nah dari 4 orang yang saya ajak itu ternyata join di tempat 2 waktu itu gitu. Nah itu yang membuat saya teman-teman yang gitu. Dulu kan karena pikiran saya kan, bisnis jaringan itu kita harus prospek orang, harus kita sendiri gitu. Itu yang dulu membuat saya, waduh kayaknya ini nggak cocok untuk
Tapi begitu saya ajak orang ketemu Ko Budi closing gitu. Nah dalam pikiran saya, oh ini bisa saya jalani gitu. Intinya nggak perlu saya presentasi dulu, karena kan saya nggak tahu produknya, saya nggak tahu bisnisnya, saya juga nggak ada bukti gitu bahwa saya sudah membuktikan. Karena kan seringkali kan kita tawarin orang, kamu udah sukses belum gitu, kamu udah ada bonus belum, pasti kan itu selalu penolakan dari orang gitu. Nah waktu itu saya lihat, oh berarti tugas saya adalah mengumpulkan orang gitu. Jadi ini sebenarnya bukan bisnis kita harus presentasi orang, enggak gitu. Tapi bisa juga ini bisnis undangan, kita ngundang orang aja, ngumpulin orang aja, kita panggil leader kita, mereka yang sharing gitu. Nah kalau join kan di bawah kita juga gitu. Nah itu dulu yang saya lakukan 3 bulan pertama sampai ke Toreda waktu itu. Nah begitu Toreda kan kita udah mulai ada bonus ya teman-teman, udah mulai 300.000, 600.000 gitu. Nah itu yang kita, iya gitu loh. Jadi di bulan pertama itu kan saya dapat bonus pertama itu 12.500.000 gitu. Nah itu kan udah jualan banget teman-teman gitu. Yang kita tahu kan karyawan aja ya. Itu kalau 12,5 juta, kalau boleh tahu kerja di kantoran dari gajinya terakhir berapa? Iya, jadi kalau kita di properti kan, saya kerja 10 tahun ya teman-teman. Itu gaji paling tinggi itu 15 juta Ko Budi. Tapi kan saya merintis karir itu 10 tahun gitu, baru dapat 15 juta gitu. Ini bulan pertama aja 12,5 juta 12 juta ya? 500 gitu. Nah itu yang membuat saya semakin pede, percaya diri, dan kalau ngomong ke orang itu apa ya? Ya kita cerita apa yang kita alami gitu. Jadi nggak ada yang kita bohong-bohongin sebenarnya gitu. Dan orang kan akan lihat itu gitu. Oh apa yang dijelasin oleh Hadi ini itu kan pengalaman dia pribadi gitu. Terus kan kita selalu nunjukin apa pencapaian kita di AFC ini gitu. Nah makanya saya bilang bisnis ini sebenarnya simple, yang penting kita sharing, tulus, mau berbagi sama orang itu sih gitu. Satu lagi Pak Adi, kalau boleh tahu komisi bulan kemarin berapa nih Pak? Nah komisi bulan kemarin 69 juta Ko Budi. Ya kan belum, mau tambah lagi bonus tahunan kalau Iya betul. bonus tahunan Samurai 75 Iya, juta ya. 75 juta, ya. Ya berarti total 100 juta lebih juga dong Iya. satu bulan. Amin. Iya. Oke, thank you. Oke, untuk Pak Yosef. Apa pertanyaannya? Kalau saya mah cepet di komisi saya nambah. Komisi bulan kemarin berapa Pak Yosef? Kalau saya tanya sih tentang komisi aja. Oh gitu. Gak usah lah komisinya bulan kemarin berapa? Jadi kemarin di bulan Bulan 11 ya. bulan Bulan November ya. November kelihatan terima yang paling banyak nih. 1 miliar ya Jadi lebih. puji Tuhan di tahun 2022 ini ada kenaikan terus sih kok. Jadi Ya. setiap bulannya. Jadi di November dapat 450 juta. 450 juta sama 575 juta 1 Ditambah- miliar lebih dong ya. Ditambah Shogun bonus 1 miliar 25 juta satu bulan. Luar biasa ya di FT ya. Keren. Nah sponsor langsungnya Pak Yosef itu ada berapa orang? sponsor 132 ya. 132 orang. Nah tadi banyak yang tanya saya, dari 132 orang biasanya berapa persen sih yang aktif? Ya tadi ya. Nah kira-kira aja perkiraannya berapa yang aktif dari 132 orang itu? Mungkin 20%. 20%-an ya. Nah memang ya karena 80% itu kan kebanyakan dari user ya. Yang hukum Pareto lah ya, karena user atau mungkin teman-teman kita juga nggak enak sama kita Pak. Oh, ini teman lama nih Pak Yosef datang ya kan, masa saya nggak beli kan nggak enak gitu kan. Jadi cuma beli aja, biasanya mereka nggak jalanin Pak. Jadi yang 20% yang seperti kita yang mau sharing, mau berbagi. Oke, ada pertanyaan Bapak Yosef? Mungkin dari ini ya penontonnya ya penontonnya. Oh belum ya belum. Oke, nah yang 20% itu yang aktif. Nah gimana nih cara Pak Yosef untuk membuat mereka mau nih mendapatkan income yang sama nih seperti Pak Yosef? Oke. Jadi pada saat aku masuk dari asuransi kan aku berawal dari network marketing itu asuransi yang pertama kali ya. Aku di perusahaan asuransi itu satu asuransi 7 tahun itu loh Ci. Nah gitu pas masuk ke MLM produk kan aku nggak ada pengalaman ya. Jadi aku di situ merendahkan hati mau belajar itu loh. Karena waktu itu pada saat aku masuk MLM produk, aku mikirnya wah gue harus menguasai produk nih, gue harus pelajarin ini. Kadang-kadang nama ikannya suka salah mulu lagi awal. SOP ya, aku pernah SOP Subarasi malah SOP apa gitu kan aku pernah sebut gitu kan. Jadi waktu itu aku belajar sama Ko Budi sih. Ternyata emang kalau kita di AFC itu bukan cuma jualan produk. Karena aku waktu itu kan masih 30. Teman-teman aku kalau aku tawarin produk, lu kolesterol nggak di, lu darah tinggi? Ya enggak gitu. Dia sehat-sehat aja gitu loh. Jadi emang aku nggak fokusnya ke produk. Jadi aku banyak aku ngajak ke teman-teman tuh ngajaknya bisnis. Jadi masuk ke segmen market bisnis. Apalagi kan umur 20, 30, ya ibaratnya kan disuruh keluarin 3 jutaan, ya mending gua makan steak lah, set makan olahraga cukup kok sehat gitu loh. Jadi aku masuk segmen bisnis gitu loh. Jadi aku biasanya aku sharing tuh gimana sih
bisa dapatkan peluang income 5 sampai 10 juta setiap bulan. Aku lihat orang ya, kalau misalnya emang orangnya itu oke, misalnya, bro, ini ada peluang bisnis farmasi dari Jepang, bisa potensi 10 sampai 50 juta per bulan. Kamu coba dengar dulu, mau nggak gitu loh. Karena semua informasi kan berawal dari semua peluang itu berawal dari informasi, betul ya. Jadi kita kerja sekarang pun berawal dari informasi. Mungkin kita lihat lowongan kerja di koran, di Instagram atau di Facebook, dari WhatsApp teman gitu kan. Sama, atau mungkin kita juga punya bisnis saat ini pun berawal dari informasi yang kita terima dari teman kita, atau mungkin kita lihat warung sembako tetangga kita kan ramai banget ya, kita juga buka deh warung yang sama, atau mungkin restorannya bagus ya, kita bikin restoran yang sama. Kan berawal dari informasi. Biasanya kan orang ikut-ikutan ya, kopi lagi rame ya, kita ikutan bisnis kopi, seperti itu kan contoh. Jadi coba deh, kalau aku selalu buka mindsetnya, coba didengarin dulu aja, cocok kamu ambil, kalau nggak cocok pun nggak apa-apa. Nah biasanya aku modal dari situ, karena kalau misalnya kita ngomong modal dengan 3,5 juta, mau di mana lagi ada bisnis seperti itu ya. Aku pernah nanya sama orang yang dagang kaki lima, ya siapin kotaknya, siapin rokoknya, siapin aquanya aja mereka modal loh 1 sampai 2 juta. Nah di AFC kita modal 3,5an, dapat 2 box produk, mau kita minum sendiri boleh, kita mau jual lagi juga boleh, betul ya. Kita jual ke si A 1 box, si B 1 box. Pengalaman aku ketemu tante-tante, om-omah, nggak mau ribet, nggak mau member lah, nggak mau apa. Padahal kita udah jelasin nih, saya beli aja deh sama kamu 1 box. Yang kita punya 2 box itu balik modal juga, betul? Apalagi kalau kita lihat diamond gitu kan 12 box, ya kita jual A, B, C, D, ya kita juga balik modal. Nah, cuman ada juga kan, kita juga punya member ya, ada yang dananya terbatas gitu kan, mereka jual lagi juga boleh, jual ke si A, si B, balik modal. Tapi aku biasanya suka saranin minimal 7 hari konsumsi berturut-turut, belilah sama Upland ya 7 saset ya, 7 saset SOP, 7 saset Utsu, minimal kita tahu rasanya. Jangan sampai pas kita prospek orang, ditanya orang, rasanya Utsu itu apa sih? Ada asam-asamnya aja, kayak Nutrisari, nggak bisa kayak gitu, kita harus tahu rasanya ya. Jadi aku biasanya sarankan minimal 7 saset SOP, 7 saset Utsu, minum 7 hari berturut-turut. Kita tahu rasanya apa, kita tahu manfaatnya ya. Biasanya kalau kita tuh, karena kita nggak ada sakit, biasanya cuma tidur lebih enak, bangun lebih segar. Yang biasanya pegel-pegel udah nggak pegel-pegel, BAB lebih lancar. Apalagi 7 hari pertama tuh minum Utsu kan, BAB lebih pekat, lebih berminyak, lebih hitam. Biasanya udah pasti dirasain seperti itu. Dengan kita bisa cerita, nah banyak orang yang terbantu ya kesehatannya. Banyak orang yang sekarang kita mungkin tidur nyenyak biasa, betul ya, tapi bagi orang yang sakit atau mungkin orang yang udah berumur, untuk tidur nyenyak 8 jam itu agak sulit ya. Jadi pada saat dia bisa minum SOP Subarashi Kutsukushi, tidur kualitasnya meningkat, itu tuh suatu yang berharga buat mereka. Nah itu kan kita bisa cerita berdasarkan testimoni real yang kita punya gitu kan. Kalau kita nggak punya testimoni, kita bisa pakai pihak ketiga ya. Kita lihat di testimoni di grup, atau mungkin saudara kita yang udah merasakan manfaatnya, seperti itu. Saya mungkin di sini juga teman-teman kan semua jualan AFC, betul ya. Nah cuma kita juga harus jadi pembeda ya. Kita semua jualan SOP Kutsukushi sama 3,550, betul ya. Tapi apa yang membedakan gitu loh. Jadi contoh saya sama Hadi misalnya jualan sama-sama kue nastar 1 kotak gitu kan, 1 kotaknya 50.000. Misalnya Hadi bilang, kok Ci, bapak, ibu, kakak, teteh gitu kan, nah ini ada nastar 50.000, 1 toples 50.000, beli ya. Hadi cuma ngomong gitu. Tapi aku bilang seperti ini, ya teman-teman, ini aku ada jualan nastar, ini istriku yang buat. Ini pagi-pagi istriku yang langsung fresh dari oven loh. Nah ini menteganya pakai Blue Band ya, kita sebut merek yang bagus gitu kan. Terus udah gitu, ini nanasnya ambil dari Bandung, dari Lembang. Jadi kalau lu makan itu lu nggak di mulut, lu coba 1 aja lu ketagihan ya. Nah ini 1 toplesnya 50.000 ya, pasti berbeda, betul ya teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman jualan produk AFC, jangan cuma SOP Utsu 3550 gitu kan ya. Semua orang juga semua melakukan begitu, nggak ada bedanya. Tapi pada saat bapak ibu punya testimoni real ya, tidak dibuat-buat, testimoni real, bapak ibu cerita sama orang lain ya, itu akan memberikan dampak yang lebih positif untuk orang beli. Atau misalnya bapak ibu nggak punya testimoni sendiri, bisa pakai pihak ketiga. Contoh kayak Pak Budi Darwin, masalah jantung kan, sebelumnya join di AFC karena jantung, akhirnya jantungnya bisa roadshow bareng-bareng sama saya bisa cerita loh. Pak Budi tuh roadshow sama saya bisa ke Manado, ke Bali, ke Makassar, Jakarta, Bogor. Pak Budi sehat-sehat aja gitu loh. Tidur aja kadang-kadang kurang, bisa jam 1 baru tidur. Kita masih tidur jam 8 gitu kan, Pak Budi jam 6 udah bangun gitu kan. Suka nonton YouTube gitu lagi. 1 kamar jadi tahu gitu kan. Jadi maksudnya Kok Budi tuh bisa sehat seperti ini, itu bisa jadi cerita buat orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketemu jantung,
kok boleh ya nanti kalau Budi sharing ya, nah ini sama memberku seperti itu, karena sama-sama jantung, karena orang yang sakit jantung pasti tahu apa yang dirasain, apa yang sekarang dirasain seperti itu. Jadi menurut aku Bapak Ibu yang belum punya testimoni nggak apa-apa, karena kan nggak semua orang sakit ya, tapi Bapak Ibu harus bisa memaksimalkan testimoni pihak kedua, pihak ketiga, saudara kita, teman kita, upline kita, atau orang-orang yang ada di grup itu, kita bisa pakai testimoninya untuk kita bercerita. Ya dari AFC kita bisa banyak bantu orang secara kesehatan yang pertama, terus yang kedua juga kita bisa bantu secara finansial seperti itu. Oke, thank you Pak Yosef. Nah, untuk Pak Adi, nah tadi pertanyaan dari Bu Novi tadi nih, kalau untuk member-member tadi itu loh, yang berapa 3,4 juta, pagi sekarang yang 355 kan mahal nih. Nah, apa yang biasanya dari Pak Hadi untuk meyakinkan mereka gitu loh. Tadi Pak Yosef tadi ada sebut lah ya, memang kalau untuk anak muda memang angka segitu kan mahal, sehingga kan dia menawarkan peluang bisnis, betul kan? Kalau peluang bisnis kan jadinya murah, betul kan? Sama seperti kalau saya kan paling suka dia bilang gini, sama aja seperti kita pergi KFC, kita beli 2 potong ayam. Nah, beli 2 potong ayam kemudian saya pegang franchise-nya nggak, Pak? Enggak, besok saya ngajak Bu Novi pergi beli 2 potong ayam, nggak terima komisi kan? Nah di AFC kan enak ya, datang ke AFC cuma beli 2 kotak ya kan, saya jadi member. Besok saya ngajak member aja, Pak Yosef aja saya udah terima komisi, betul kan? Kalau saya ruby saya dapat 300.000, kalau saya diamond saya dapat 550.000, enak loh bisnisnya kan gitu kan? Iya, kita jadi member, besok saya ngajak orang sama ya, jadi umumnya memang seperti itu. Nah kalau untuk Pak Adi gimana? Kalau orang kalau bilang mahal, apa yang Anda biasa yakinkan mereka supaya mereka bergabung? Oke, Thank you. Jadi gini teman-teman, jadi ketika saya tawarin ini AFC ke orang, selama ini sih saya banyak kan masuk dari bisnis ya teman-teman gitu. Ada sih 1-2, karena kan sampai hari ini member yang saya sponsor langsung kurang lebih 80 ya gitu. Tapi mungkin paling sekitar 20 orang yang masuk hanya melalui produk aja gitu. Jadi banyak yang itu memang mereka join karena tertarik dengan bisnisnya gitu. Nah di awal saya nggak langsung nawarin, ini ada bisnis 3.500.000 gitu. Saya nggak nawarin gitu teman-teman itu. Tapi saya coba share pengalaman saya di AFC itu. Saya dulu, kamu kan tahu saya sebagai seorang karyawan itu, gaji kita kan pas-pasan aja teman-teman itu. Nah sekarang saya di AFC, dulu modal saya masuk AFC itu cuma 3.400.000 gitu. Dan sekarang income saya kurang lebih, kan kita bisa sharing juga 30-40 juta sebulan gitu. Nah untuk saya ya, saya pribadi biasanya nggak langsung nawarin 70 juta, 80 juta, 100 juta, enggak. Karena bagi sebagian orang itu bisa dianggap bullshit gitu. Orang dia belum tahu apa-apa, 3,5 juta jadi 70 juta, gila lo gitu kan. Tapi saya lebih tertarik yang masuk logika aja teman-teman gitu. Ini ada saya peluang bisnis bagus, modalnya 3.500.000, kita bisa dapat income 5-10 juta loh 1 bulan di sini gitu. Kerjaan kita bagaimana? Kita cuma sharing aja gitu. Jadi pada saat kita tawarin gitu kan orang, boleh juga nih ya bisnisnya gitu. Ibaratnya masuk akal gitu. Dibanding kita misalnya jualan bakso misalnya, itu kan modalnya sama, bisa 10 juta gitu. Jadi saya selalu buka mindset orang itu bahwa di AFC ini kita nggak ada target, kita nggak ada tutup poin, nggak ada paksaan apapun gitu. Jadi begitu kita join 3.500.000, kita sudah dapat paket bisnisnya, terus mentoring dari upline kita. Gitu. Jadi bukan kita kayak beli kucing dalam karung gitu. Kita join 3.500.000, kita dilepas gitu. Tapi kan di AFC ini kan yang membedakan dengan perusahaan lain mungkin ya teman-teman gitu, bahwa kita di AFC ini begitu kita masuk 3.500.000, kita kan menjadi member ya. Kita kan biasanya selalu ada grup WhatsApp gitu. Artinya kita kan sudah mengikatkan diri dengan orang-orang yang sukses loh teman-teman gitu. Itu yang saya alami juga gitu. Saya bertemu dengan Ko Yosef, Ko Budi Darwin, Cinovi gitu. Itu kan kalau saya nggak sukses bisa malu sendiri gitu. Karena kan kita bertemu, bergaul dengan mereka, otomatis kan kebiasaan mereka jadi kebiasaan kita juga gitu. Apa yang mereka lakukan otomatis pasti kita tiru teman-teman itu. Jadi kalau ke prospekan saya selalu bilang bahwa kamu nggak akan rugi di sini gitu. Bahkan kalau kamu investasi 3.500.000, itu 1 minggu kamu bisa balik modal loh gitu. Nanti caranya saya akan ajarin gitu. Karena sebenarnya begitu dia join, dia tinggal cari aja 2 orang yang sakit ya, yang butuh produk gitu. Itu kan langsung udah balik modal sebenarnya. Misalnya dia cari keluarganya kayak gitu, atau temannya yang butuh produk gitu. Kan begitu dia jual 1 box udah balik modal gitu. Bisnisnya kan seumur hidup. Kita nggak ada paksaan apapun di sini gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa di bisnis kita sangat dibantu oleh sistem gitu. Kita nggak perlu terlalu pintar juga, nggak terlalu juga lah gitu.
kayak Bu Herti, coba kita lihat. Mungkin banyak yang lebih pintar dari dia kan itu. Tapi PD-nya dia, perjuangan dia. Nah, itu kan yang saya sangat salut sama dia itu. Karena dia sangat pede dan konsisten loh teman-teman gitu. Makanya kayak kata Pak Niko kemarin kan, ya kita harus punya kebiasaan itu ya, itu yang harus kita tingkatkan sih ke depan gitu. Nah, itu mungkin Pak Budi. Oke, thank you. Nah, karena tadi sudah menyinggung Bu Herti, nah saya tanya apply-nya nih. Nah, gimana caranya Anda sponsor seorang Herti Sitorus tuh, ya kan? Dan saya ketemu beliau Herti Sitorus tuh Desember, waktu pertama kali, Desember tahun lalu, pas saya di Pekanbaru dikenalkan Herti Sitorus. Nah, itu dia ngobrol sama kita itu jingkrak-jingkrak, duduk di lantai gitu ya. Nah, ya kan? Pada saat itu saya juga lihat aja nih, ragu nih ya, apa ya tipe begini bisa berhasil gitu ya. Tapi ternyata 1 tahun kemudian, ya kan? Bulan kemarin komisi dia 430 juta. Coba. Ya. Dari tadinya dia cuma dibayar 50.000 untuk garap sawah orang sehari. Suaminya juga jual tahu tempe yang sehari 50.000. Kadang-kadang juga nggak habis katanya gitu ya. Jadi cuma keluarganya cuma makan istilah gitu, nggak pernah beli ikan basah. Ya, jadi selalu makan ikan kering ya. Ikan kering dikit tapi bisa makan nasi banyak. Ya, kalau ikan basah 1 ekor Pak ya. Nah, itu yang seperti kehidupan seperti itu ya. Tapi hari ini berubah total. Ya, sekarang kemarin Pak Niko pas ke Medan udah langsung dikunjungin. Nah, rumah Medan baru beli ya, cash gitu ya. Sawah-sawah sekarang di Sidikalang semua sekarang dia ini tinggal beli doang. Nah, kemarin baru gue tunjuk lagi tuh ya, baru transaksi lagi, beli tanah lagi, beli ini. Kenapa? Karena tiba-tiba melonjak, betul nggak? Yang dari nggak ada uang terus langsung loncat begitu ya. Nah, dalam 1 tahun ini kemarin dia udah terima 1 miliar lebih ya totalnya. Nah, gimana sih ceritanya Anda bisa kenal seorang Herti Sitorus? Dan kemudian tipenya dia udah pasti ya kalau kita bicara 3,5 juta udah pasti nggak punya duit. Nah, gimana sih caranya pertama kali beliau itu melihat bisnis ini dan kemudian mau memperjuangkan itu, kemudian jadi join bisnis ini. Nah, coba. Oke, thank you Kak Budi. Jadi itu blessing juga sih Kak Budi, karena aku gampang langsung join sama Kak Budi, Herti pun juga gampang join sama saya gitu kan. Kalau kita susah sama apa, biasanya rata-rata juga kita disusahin juga join, kita mulai tegang kan. Ya itu rata-rata seperti itu. Jadi kalau ketemu Herti itu di Facebook teman-teman ya. Jadi di Facebook beliau ada kontak saya di inbox. Cuma karena kalau di Facebook kan biasanya inboxnya suka ke filter gitu ya teman-teman. Jadi aku jarang buka. Nah cuman emang kalau di Facebook sama Instagram saya suka cantumkan nomor handphone. Jadi waktu itu Herti WA ke saya, halo Pak Yosef gitu kan. Biasanya kalau aku di Zoom suka saya tampilin tuh chattingannya gitu kan. Jadi waktu itu dia mulai kontak aku tuh di Oktober 2020. Oktober 2021 teman-teman ya. Oktober 2021 dia kontak saya, halo Pak Yosef gitu kan, saya Herti dari Sidikalang. Dia bilang, iya salam kenal Bu, aku bilang gitu kan. Nah jadi dia udah mulai tanya-tanya tentang apa sih AFC, apa sih, gimana sih cara kerjanya, gimana produknya, dia tanya-tanya seperti itu teman-teman. Jadi 1 minggu 2 minggu dia bilang, Pak ini saya cuma ada 2 juta, saya belum ada sisanya, dia bilang gitu. Ya jadi aku karena waktu itu cuma kenal di Facebook, jadi pikir aku pun juga nggak kasih pinjam Bapak Ibu ya. Jadi yaudah Bu Herti nanti dikumpulkan dulu ya dananya, nanti kalau misalnya Bu Herti udah siap nanti kabarin aku. Jadi aku ingat banget ya waktu itu karena kondisi emang dia keuangannya terbatas, jadi emang dia akhirnya meminjam ke saudaranya. Jadi meminjam ke saudaranya, akhirnya dikumpulkan lah 3,4 juta itu. Nah waktu itu saya undang ke LOP Medan, waktu itu di tanggal 20 Oktober, dan habis ikut LOP Medan itu langsung bayar dia, langsung join. Pak saya didaftarin ya join AFC, seperti itu. Jadi didaftarin join AFC. Jadi di Oktober, November, Desember 3 bulan ya. Itu pun juga Herti juga perkembangannya belum terlalu secepat, bukan langsung cepat join Oktober langsung cepat kencang gitu, enggak Bapak Ibu. Jadi mulai gitu kan, pasti Januari waktu itu ke Pekanbaru ya. Jadi saya, Ko Budi Darwin, Pak Niko gitu kan datang ke Pekanbaru, kita buat LOP Pekanbaru, saya undang Herti datang ya ke Pekanbaru seperti itu. Dan dia nyatain, oke Pak nanti saya datang. Dari Sidikalang ke Medan 6 jam, dari Medan ke Pekanbaru berapa Koyo? 7 jam. Ya, naik bus Bapak Ibu ya, nggak naik pesawat, naik bus. Nah aku lihat pengorbanan dia bawa temannya 2 orang datang ke Pekanbaru, dia mau berusaha ya ketemu sama kita, mau belajar seperti itu. Nah dari situ ya kita sampai malam kan kita di lobi hotel waktu itu ya. Nah dari situ dia lebih meneguhkan hati lah di AFC seperti itu, karena kan lihat langsung Pak Budi Darwin, lihat langsung Pak Yohanes, waktu itu ketemu juga Pak Yohanes. Jadi aku lihat sejak dari kita ketemu di Pekanbaru itu perkembangannya makin lama makin cepat ya. Di Januari akhirnya makin pede lagi ya, dia live lebih konsisten lagi sampai sekarang ya teman-teman seperti itu. Jadi lonjakan bonusnya pun di 2022 ini ya melesat
jauh banget seperti itu. Jadi aku pun juga dulu awalnya kalau misalnya aku yakin pasti aku juga kasih pinjam gitu, karena aku juga kondisi nggak kenal gitu kan, kenal di Facebook. Ya sudah, akhirnya pun aku berusaha ngomong baik-baik, nanti ya hati dikumpulin dulu dananya seperti itu. Akhirnya dia benar-benar usahain, karena ada juga aku pernah pinjamin juga calon prospekan gitu ya, dipinjamin malah nggak jalan kok gitu. Tapi kalau dia benar-benar usahain untuk join sendiri dengan uang sendiri, atau entah dia pinjam saudara atau entah bagaimana, ya otomatis dia perjuangannya dia akan lebih kuat sih. Oke, thank you Pak. Nah, periode lalu kan Bu Herti hampir sedikit lagi mencapai Shogun. Ya, karena kalau nggak salah 4.720 kalau salah ya, kurang 280 pairing lagi. Pada saat itu beliau bilang, Pak, saya setiap hari pairingnya 50 loh. Setiap hari bisa pairing 50 sampai hari ini ya. Nah, baru masuk periode ini 20 hari jadi samurai. Waduh, semua teman-teman yang semuanya yang udah di samurai, Shogun, Daimyo, Bushido shock nih gue ya. Pendatang baru 20 hari langsung samurai lagi sekarang ya. Sehari konsisten Pak 50 pairing. Kalau boleh tahu, nah banyak yang teman-teman bertanya juga 50 pairing setiap hari. Itu dari mana aja nih cara dia recruiting di grupnya dia Pak? Ya, karena member-member sini kan bertanya nih, kok setiap hari bisa 50 kan konsisten ya, 20 hari samurai kan 1000 pairing. Berarti setiap hari 50 pairing loh. Dan dia kiri kanan tidak ada tampungan. Ya, jadi kiri kanannya 00 ya. Jadi artinya setiap hari bisa 50 paket. Luar biasa. Nah, gimana caranya tuh, Pak? Oke, jadi Herti itu kuat sponsorisasi ya teman-teman. Jadi selama setahun dia join itu 200 lebih ya sponsorisasinya. Sampai kemarin pun pas bonus November kan 400 juta ya. Paniko kaget, lihat dong. Bonus sponsornya aja 100 juta. Berarti dalam 1 bulan dia sponsor kurang lebih 30 diamond. Jadi dari bonus 400 juta itu 100 jutanya itu dari bonus sponsor teman-teman ya. Nah jadi, dan kebetulan Herti itu punya member-membernya yang bisa menduplikasi dia gitu loh. Ya, dan untuk tiket Dubai-nya juga dia sudah capai 12 tiket. Terus Jadi 12 kali 8 berarti dia udah sponsor 96 diamond langsung. Iya, Ya. seperti itu. Siapa mau bertarung? Lawan Nadia gitu ya. Jadi dan di bawahnya Herti banyak yang bisa menduplikasi dia ya, maksudnya duplikasi dalam artian untuk prospeknya, perjuangannya, gigihnya, tekadnya gitu kan, dan mereka tim-timnya menduplikasi untuk mensponsor. Jadi banyak banget di timnya dia. Pada saat aku di Sidikalang gitu kan, itu ngejejer ada yang dapat krus itu kurang lebih ada 12 orang di depan di Sidikalang saja loh Bapak Ibu. Jadi di Sidikalang dan sekitarnya itu yang maju krus, kita kan yuk achievement Sidikalang krus. itu kota ke desa loh Pak. Ya, jadi 5 jam dari kota Medan loh. 6 jam loh ya. Jadi udah lewatin Perapat dan Toba itu masuk lagi Pak. Jadi dia di antara tengah-tengah menuju ke Aceh. Jadi itu satu desa aja Pak. Dan kalau memang Anda pergi ke sana, kalau lihat gini sih kelihatan nggak prospek Pak. Ya, tapi luar biasa ya kan, malah di sana yang sekarang hari ini berkembang. Tuh Herti Sitorus bisa punya 100 juta lebih. Langsung heboh lah Pak satu kampung ya. Iya. Dan jadi banyak tim-timnya itu bisa menduplikasi dia untuk mensponsor ya. Jadi dan dia juga luar biasanya menempati orang-orangnya tepat gitu ya. Satu di kiri ada Bu Luciana Samurai juga, orang Pekanbaru. Ada lagi di sebelah kirinya, sebelah kiri itu kan Bu Luciana, sebelah kanannya ada Bu Delfrida. Bu Delfrida juga di Sidikalang Samurai juga seperti itu. Jadi dia Samurai, kiri kanannya ada Samurai, terus dia suaminya pun ada Samurai juga. Ya jadi total di grupnya dia tuh ada 4 lah sama dia seperti itu. Jadi kalau misalnya emang awalnya ya kita nggak ada yang tahu gitu ya, kita juga nggak bisa nyangka, kita nggak bisa bukan paranormal yang bisa tebak, oh ini orang ini jalan, ini orang ini nggak jalan. Jadi aku berprinsip dari dulu siapapun ya, seperti kayak Hadi, seperti Herti gitu kan, awalnya nggak ada pengalaman gitu kan, nggak ada pengalaman di MLM, tapi yang penting kita mau gali terus, dia punya tekad yang kemauan yang kuat ya, kita pun sebagai upline bagaimana caranya bisa mengayomi mereka gitu kan. Akhirnya ya bakat yang terpendamnya mereka ya bisa muncul gitu kan ke permukaannya seperti itu. Dan itu juga karena dukungan dari Pak Budi, dari manajemen dan para upline semua seperti itu. Oke, thank you Pak Yosef. Nah, kita tanya kepada Pak Hadi. Pak Hadi, kan Anda belum pernah pengalaman di dunia network nih Pak. Nah, mulai belajar, kemudian sampai hari ini bisa jadi samurai, ya udah pastilah ya, dapat udah pasti miliaran. Nah, maksud saya gini, itu prosesnya tuh Anda belajarnya bagaimana nih Pak? Kan biasanya kalau untuk kalangan nih banyak juga yang muda-muda nih, orang selalu bilang kan, aduh multi level marketing ini pasti
apa istilahnya Bu, bisnis yang orang udah nggak punya kerja nih, ya kan? Orang pengangguran baru kerjaan multi level marketing bisa gitu ya. Nah tapi pada saat waktu awalnya dikenalin sama Pak Yosep, kamu melihat itu nggak bahwa multi level marketing ini kayaknya bisnisnya murahan ya, bisnis orang kalau udah ada kerjaan baru kerjaan multi level marketing. Karena tadi saya juga tadi ada ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga yang masih baru, karena mereka kan nggak ngerti di dunia network marketing ya. Kenapa? Karena saya bilang dunia network marketing tadi begitu kita bilang kita dapat uang miliaran, semua tanya bener kan gitu kan? Nah kenapa? Karena mereka nggak ngerti bahwa selama ini kan kita kerja ya, masyarakat kita kan tiap hari kan diajarin dari sekolah kan adalah kerja Pak ya kan? Setelah lulus bekerja sama orang. Nah itu cuma tidak ada perkalian loh Pak, cuma kali satu, bener kan? Kan cuma kali satu, nggak ada perkalian. Kalau kita sakit kita digaji nggak? Enggak. Kalau udah sakit lama-lama 2 bulan 3 bulan di kantor kita ditendang juga Bu ya. Siapa kantor yang mau biayain kita seumur hidup? Nggak mungkin juga ya. Nah di network marketing tuh yang ada perkalian teman-teman. Yang seperti saat tadi ya Pak Yosep misalnya atau Pak Hadi tadi sponsor udah 80 orang lebih ya. Nah dari teman-teman kita sponsor 80 orang lebih, anggap 20% yang jalan. Berarti kan udah ada 16 orang. Nah hari ini istilahnya kita udah punya 16 orang tim kita. Nah masing-masing 16 ini kan duplikasi lagi, betul kan? Masing-masing ngajak 10 orang aja udah 160 orang. 160 orang masing-masing ngajak 10 aja udah 1.600. Nah ini yang kemudian yang perkalian ya kan. Nah kita terima komisinya kecil memang 100.000 misalnya kan gitu dari pairing. Tapi 100.000 dari 1.600 berapa? Udah 160 juta ya, nangkap ya buahnya. Jadi itu yang perkalian maksudnya tuh. Nah oke, jadi prosesnya Pak Adi waktu awal bergabung, bagaimana sih supaya jadi lebih yakin mengenai multi level marketing nih, ya kan? Sampai hari ini Pak. Thank you Pak. Ya jadi memang benar ya teman-teman, yang namanya bisnis MLM itu kan di pikiran orang kan selalu negatif ya. Bahkan sampai hari ini aja ya, itu saudara saya aja, saya selalu dibilang, lu ngapain sih Hadi jalanin bisnis MLM gitu, kayak nggak ada kerjaan aja gitu. Itu sampai hari ini loh teman-teman itu. Tapi saya kan melihat mereka ngomong seperti itu karena mereka nggak melihat dan belum masuk ke bisnis ini gitu. Dan saya nggak bisa salahin mereka teman-teman itu, karena saya lihat juga di luar sana memang banyak kan ya, mungkin dari 10 MLM mungkin 7 tukang tipu gitu. Itu yang membuat banyakkan orang negatif gitu. Kan kita nggak bisa paksain pikiran kita kayak gini-gini kepada mereka kan itu. Ya saya maklum aja teman-teman gitu. Cuman begitu mereka ngomong, lo ngapain di situ, kayak merendahkan kita, justru saya semakin semangat jalanin bisnis ini. Nah di situ saya justru semakin tertantang bahwa saya akan buktikan bahwa bisnis ini bukan bisnis yang jelek, bukan bisnis kayak kita nggak ada kerjaan lain gitu. Karena kan di pikiran orang memang selalu gitu. Kita pengangguran, terus identik dengan orang malas, kan itu selalu dikaitkan orang dengan bisnis MLM gitu. Padahal enggak loh teman-teman itu. Justru dengan kita masuk ke bisnis ini ya, kita jadi banyak belajar dari orang, lebih memahami orang gitu. Kalau kita mungkin karyawan kan, ya kita baik kepada bos kita aja gitu. Tapi dengan di bisnis ini, ke upline kita juga kita harus baik, apalagi ke downline kita gitu. Jadi itu sih yang saya lihat. Awalnya memang saya juga dulu nggak terlalu tertarik dengan bisnis MLM. Makanya selama 10 tahun saya kerja banyak banget yang nawarin itu. Karena kan orang Batak banyak juga yang main MLM gitu. Saya selalu ditawarin gitu. Ini bisnis bagus sih, bikin cepat kaya, bla 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 gitu. Saya nggak pernah tertarik. Karena sama pikiran saya juga mungkin sama dengan pikiran saudara saya yang sekarang gitu. Tapi dengan saya masuk ke AFC ini saya melihat bahwa ternyata AFC ini bukan seperti MLM yang lain gitu. Beda gitu. Nah di awalnya itu yang seperti saya bilang tadi, kita nggak ada target, nggak ada tutup poin gitu. Itu kan membantu banget. Kita join 3.500.000 hari ini ke AFC, kita setahun nggak jalan, kita nggak ngeluarin 1 rupiah pun loh. Nah begitu kita kerja, nawarin orang, sharing ke orang gitu, mereka beli, kita langsung dapat duit itu. Makanya saya selalu bilang ke tim saya, di AFC ini kita beda loh. Kita prospek hari ini, saya pernah ya, saya prospek sampai pulang malam, saya nyampe rumah jam 1, itu saya lihat udah masuk bonus kejiwanya gitu. Ibaratnya keringat kita belum kering, kita udah dibayar. Iya kan? Coba kita di bisnis yang lain gitu, mungkin harus tunggu akhir bulan, harus tutup poin sekian itu. Banyak banget syaratnya gitu loh. Kalau di sini kan enggak. Kita sharing hari ini bantu orang lagi ya. Makanya saya selalu bilang bahwa AFC ini kan kita jalanin bisnis mulia loh teman-teman itu. Kita jual produk, orang sehat, terbantu dia hidupnya. Kita kan bahagia juga dengerin orang. Jadi nggak melulu tentang uang dan uang gitu. Saya banyak banget yang member saya karena kan
sering ke Manado ya, roadshow gitu. Di sana kan banyak orang sakit gitu. Ketika ada yang sudah kemarin saya ketemu dia penyakit kanker serviks gitu. Sudah stadium 3B gitu. Itu sudah pasrah gitu. Tapi dengan kita sharing produk ini dia coba gitu. Dia coba baru 1 minggu loh. Dia sudah mulai bisa tidur nyenyak gitu. Sampai dia ada testimoni kirim ke saya, dia sampai nangis loh teman-teman gitu. Nah itu kan buat kita terharu gitu bahwa AFC ini bukan hanya kita mau dapat duit aja gitu, tapi kan bantu hidup orang untuk dia hidup lebih sehat, itu jauh lebih bahagia loh kita gitu. Nah itu yang membuat saya makin kesini saya makin semangat dan saya nggak pernah ragu tawaran ini ke orang gitu. Karena apa ya, member saya yang kan 12.000 ya di All Star kan di bawah saya gitu. Saya belum ada dikomplain orang satupun loh Budi. Produk kamu ini kayaknya nggak berguna deh untuk saya gitu. Saya belum pernah dikomplain orang gitu. Masalah ada yang merasakan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan gitu. Nah itu kan tergantung orangnya gitu. Kita nggak bisa paksa, oh ini 3 hari lo pasti merasakan, kita nggak tahu gitu. Tapi saya belum pernah dikomplain orang gitu. Makanya saya kalau ke saudara saya, jadi kemarin saudara saya ada yang diabetes Budi. Terus dia kan udah berobat kemana-mana tetap aja gitu. Sampai waktu itu sudah keluar rekomendasi dari dokter katanya kakinya harus diamputasi gitu. Karena sudah mulai membusuk gitu. Nah saya cerita gitu. Yang namanya kita saudara kan, Hadi tahu apa sih? Pasti gitu kan gitu. Karena dia mungkin melihat kita dari kecil, ya lo tahu apa gitu tentang kesehatan gitu. Saya cerita, saya kirim testimoni, nggak percaya loh gitu. Sampai saya bilang, tante, ini bagus loh produk ini gitu. Kalau memang tante nggak percaya sama saya, konsumsi aja, nggak usah beli dari saya gitu. Tapi ini saya yakin ini produknya bagus. Benar loh, dia beli dari online loh Budi. Dia beli bukan dari saya. Tapi terbantu kesehatannya hari ini, nggak jadi diamputasi. Nah begitu dia konsumsi, dia membaik, nah baru dia, oh iya benar ya Hadi, coba saya dengar omonganmu dari dulu gitu. Ya dalam hati kita sih agak jengkel juga ya. Cuman ya udahlah saudara sendiri kan gitu. Yang penting dia udah sehat gitu. Nah, tapi dengan dia sehat kan dia jadi testimoni ke saudara-saudara yang lain gitu. Walaupun sampai hari ini untuk jalani bisnisnya saya nggak terlalu didukung, tapi bagi saya sih itu nggak masalah. Gitu. Nah itu sih mungkin. Oke Pak Hadi, ya, ngekiin ya, udah dikasih tahu, ngeyel lagi ya. Oke, gini kan banyak nih teman-teman yang mungkin pemula-pemula lah ya ada ini ya. Saya tanya Pak Yosef deh. Nah pasti banyak yang namanya ini mengalami penolakan lah, seperti tadi kan MLM misalnya kerjaan yang bagi orang males gitu segala macam yang mahal lah produknya lah, saya nggak bisa ngomong lah. Nah gimana cara Pak Yosef nih untuk menjawab pertanyaan penolakan itu lah gitu? Jadi kalau ada penolakan, biasanya kita prospek ya. Mungkin pada saat kita prospek, mungkin kita ada sponsor pribadi kita atau mungkin downline dari downline gitu kan. Biasanya juga dulu Hadi minta ditemenin, yang sekarang udah mandiri sendiri ya. Jadi kalau bisa seperti itu sih, aku tetap senyum ya. Kita tetap, maksudnya tuh kita tetap membuka hati ya, maksudnya buat mereka jangan sampai kita langsung kayak lu cuma 3,4 aja nggak mau beli gitu. Jangan sampai seperti itu kita keluar ya, karena biasanya kan kita juga ngalamin ya, kita juga sering datang ke swalayan atau mungkin ke tempat toko baju Matahari segala macam, kita udah coba minta size, minta apa, akhirnya nanti ya saya lihat toko sebelah dulu gitu kan. Jadi kita pun juga udah biasa kok cuekin orang atau mungkin PHP-in orang lah seperti itu kan, walaupun tanpa kita sadarin. Jadi kalau misalnya ada yang ketemu penolakan, kita tetap kasih senyum, nggak apa-apa. Nanti suatu saat kalau misalnya perlu AFC, hubungin gue ya, atau mungkin ketemu member, hubungin Hadi ya seperti itu. Jadi kita tetap bangun hubungan, karena kita nggak ada yang tahu kapan prospekan itu join. Ada orang yang nyerahin diri langsung, ya kalau bisa di hari itu juga. Kita juga harus bisa menguasai teknik closing. Jadi jangan sampai kita udah prospek, udah kita jelasin, udah gitu kita yang bilang, tanya dulu deh sama suamimu, tanya dulu deh sama kakekmu, tanya dulu sama nenekmu gitu. Malah kita yang ngomong seperti itu salah ya teman-teman ya. Jadi pada saat kita ketemu orang, kita udah prospek, kita dari A sampai Z kita udah jelasin, ya bro, kalau menurut gua sih nggak apa-apa, lu nggak usah join diamond dulu, join ruby dulu aja. Kebetulan hari ini lagi ada promo ruby, kita udah tahu nih dananya terbatas. Ya udah join promo ruby dulu 1 box, minimal lu ngamanin posisi dulu aja. Karena sistem kita kan binary, bina grup kiri, bina grup kanan. Lo kan pernah dulu di asuransi nih, lo tau lah sistem marketing plan ya, binary. Nah kebetulan kan gue jago sponsor nih. Kalau bisa lu gabung duluan, siapa tahu besok atau lusa gue ada rekrutan lagi, atau mungkin kita ngomong Hadi nih, Hadi ada rekrutan lagi, itu bisa ada di bawah lu loh. Ya, mendingan buka titik dulu aja, nggak apa-apa.
Besok lusa lu mau minggu depan mau upgrade ke diamond ya bisa aja. Tapi jangan lu join diamond duluan, lu kumpulin dana seminggu 2 minggu baru lu kembali ke gua. Nyesel lu bro, yang harusnya jadi downline lu malah jadi upline. Nah sebenarnya dia nggak ngomong mau diamond, tapi aku udah pakai sugesti seperti itu. Jadi minimal kalau yang dananya terbatas, ya udah lu join promo Ruby dulu aja pun nggak apa-apa. Sekarang kan lagi ada promo Ruby ya, beli 1 box sudah bisa jadi member. Nah jadi kita harus pintar-pintar bagaimana men-technique closing. Nah pada saat nanti dia ketemu, nanti gue ngomong sama suami dulu lah, ngomong dulu sama nenek gue lah. Nah itu, oh iya bro nggak apa-apa. Nah tapi kalau misalnya menurut gue nih, ambil kesempatan dulu aja. Karena kan lu tahu nih manfaat produk, dan lu juga menurut gue sih lu bisa konsumsi, bisa merasakan manfaatnya lebih baik lagi. Kan gue tahu nih lu ada masalah di kesehatan, atau mungkin lu juga lagi ada kondisi keuangan nih. Nah ini jangan jadiin beban, keluar 1,7an gitu kan, jadi beban kayak beban uang keluar gitu loh. Tapi bagaimana ini kan jadi bisnis buat lu, modal 1,7 promo Ruby gitu kan, dan lu bisa coba punya penghasilan 5-10 juta. Menurut gue sih ambil kesempatan, apalagi ini udah Desember nih, udah mau akhir tahun ya. Kita pasti punya resolusi tuh dari 2022 Januari sampai Desember. Masa hidup mau gitu-gitu aja? Kalau bisa kita punya perubahan hidup yang lebih baik lagi. Nah 2023 jangan disiapin dari Januari. Kalau bisa siapin dari Desember siapin, biar Januari udah startnya lu lebih enak lagi. Jadi ya kok mau nambahin? Enggak. Jadi kalau aku biasanya sebelum dia nolak kita harus pakai teknik closing. Teman-teman harus belajar teknik closing, mungkin di YouTube klik aja teknik closing prospecting gitu, misalnya seperti itu. Nah jadi gimana caranya orang itu bisa ke guide gitu loh. Kita jangan sampai kadang-kadang orang nggak enakan ya. Biasanya ibu-ibu bilang ini, aduh Pak Yosef kalau saya langsung bilang dia suruh join sekarang, nanti nggak ada dananya, nanti aku ditolak. Tapi aku pertanyaan nih, ibu udah pulang ke rumah, pada saat pulang ke rumah, ibu-ibu kepikiran nggak? Orang itu join atau enggak ya? Akhirnya apa? Besok kita follow up, nggak dibalas. Minggu depan kita follow up, udah nggak dibalas lagi. Kenapa? Orang udah lupa, udah keluar dari rumah kita atau keluar dari kafe, udah lupa, dia mikirin yang lain, masalah keuangan, masalah keluarga dan yang lain. Jadi kalau misalnya bisa hari itu closing lebih enak, walaupun nggak enak di awal loh. Teknik closing itu kadang-kadang nggak enak, kayak kesannya kayak kita maksa. Enggak, kita kan persuasif, ajakan, kita nggak maksa loh. Kalau maksa beda lagi ya, kita kan persuasif. Ya lebih baik mendingan persuasif di awal daripada minggu depan lusa kitanya malah galau. Nih orang join nggak ya? Aduh, gua udah prospek jauh-jauh, udah keluar bensin, nggak join lagi kan gitu. Mendingan di awal kita pakai teknik closing. Oke. Tadi Bapak Ibu tadi yang dengerin tadi ini dua ini yang saya hadir pembicara, ini semua lebih banyak bicara bisnis. Ya tadi kan lebih banyak bicara bisnis. Nah beda sama ibu-ibu, dikit-dikit langsung ngomong produk nih ya, bisa bikin cantik, kerutan berkurang ya gitu kan, makin muda. Nah itu jadi ada caranya. Kenapa? Karena usia mereka muda Pak. Kalau usia muda kita nggak mungkin tadi yang seperti mereka bilang, ya kan, ketemu temen, yuk Hadi, gue ada produk kesehatan, gue masih sehat ya gitu kan, terus ngapain gue beli gitu loh ya kan. Nah ini loh, jadi teman-teman harus, nah kalau namanya bisnis kesehatan tadi saya bilang, setiap tahun sekarang menurut Menteri Kesehatan aja itu akan mencapai 1.000 triliun Pak, setiap tahun ya. Jadi setiap tahun itu di Indonesia ini bisnis kesehatan tuh mencapai 1.000 triliun. Nah jadi kalau bicara tadi rumah sakit, bicara ya rumah sakit aja, rumah sakit makin bertambah atau makin berkurang? Yang sakit makin bertambah makin berkurang? Bertambah. Jadi sebenarnya ini dua ini aja udah bagus sekali, betul nggak? Jadi artinya hari ini saya ketemu misalnya Pak Roy, saya ada bisnis, oke, saya masih sehat. Saya bilang nggak apa-apa, orang manusia kan udah ditakdirkan Pak, ada 5 kan, lahir, muda, tua, sakit, mati, ada sakitnya, pasti lu cari saya. Ya kan? Nah, kalau ada sakit pasti lu cari saya, tetap butuh saya, kalau nggak keluarga kita sakit kan? Iya, kenapa? Karena hari ini kalau kita konsumsi obat-obatan yang medis, kita udah bilang, nah semua dokter mengatakan kalau namanya obat medis yang kita makan apa Pak? Racun. Iya, namanya obat-obatan itu adalah racun yang diformulasikan untuk masalah kesehatan. Ada nggak namanya dia tulis obat-obatan bisa menyembuhkan? Nggak ada Pak, di bagian belakang dia nggak ada. Obat-obatan hanya membantu, meringankan, ya kan, mengurangi. Jadi jangka panjang apa? Nah, sehingga banyak kan orang kalau dikonsumsi obat-obatan yang panjang selalu kenanya ke ginjal, liver, udah pasti rusak. Dan saya jarang sekali lihat orang yang konsumsi obat-obatan banyak punya kemudian panjang umur, nggak ada ya. Nah itu loh, apa Pak? Almarhum. Ya, nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus menguasai. Nah jadi kan tadi yang kita sharing tadi itu adalah menguasai kata-kata mana yang paling cocok. Itu kan ini ya. Nah tadi yang tadi ditanya tadi handling objection,
pertanyaan-pertanyaan itu saya sudah rangkumin ya. Dari dulu sampai hari ini tidak lebih dari 30 pertanyaan ya. Nah, tinggal Bapak Ibu tinggal belajar. Contohnya pertanyaan nomor 1, Pak Hadi, ini multi level marketing ya? Saya paling benci, saya paling gak suka multi level marketing. Itu pertanyaan nomor 1, Pak. Yang kedua, mahal, ya kan? Yang ketiga, Pak, saya nggak punya teman, Pak Hadi. Yang keempat, saya nggak bisa ngomong seperti kamu kan? Sudah ada itu. Nomor 5, apa, Pak? Saya nggak punya modal. Yang udah punya modal, saya nggak punya waktu, kan itu kan? Nah, yang ketujuh, saya mau pikir-pikir, mau tanya istri, tanya anak, ya kan? Tanya kucing, tanya anjing, kan itu kan? Nah, jadi sebenarnya dari dulu, Pak, dari sejak MW pertama kali masuk Indonesia 42 tahun lalu sampai hari ini, tidak lebih dari 30 pertanyaan, Pak. Nah, jadi teman-teman hanya waktu ini kita butuh belajar bagaimana kita bisa menjawab dengan baik. Itu aja. Setiap pertanyaan sudah ada jawabannya. Jadi makanya nanti pertanyaan itu kan banyak dari kita yang di Zoom ya. Nah, belum tentu semua jawaban itu yang dari saya paling bagus. Nah, ternyata jawaban dari Pak Yosef bagus, nah, Anda bisa ambil gitu deh. Pak Hadi bagus, bisa ambil ya. Nah, Pak Hadi ini kalau di All Star tuh dikenal sebagai Raffi Ahmad katanya. Mirip Pak? Nah, ini Raffi Ahmadnya All Star gitu ya. Nah, gitu. Hah? Apa? Hadi Rahmat ya. Nah, jadi gitu loh. Jadi kadang-kadang jawaban dari Pak Hadi juga bagus dan kita bisa ambil. Udah itu aja, 30 pertanyaan. Simpel kan Bapak Ibu ya? Nah, jadi tidak sama semua bisnis begitu aja. Ya, Anda jalanin kan semua sama. Orang masih komplain juga kan gitu kan. Nah, ya, jadi saya paling suka di bisnis ini benar kemarin ada banyak teman-teman yang bilang, sekarang kita masuk di AFC itu apa? Setiap hari dipaksa berbuat baik, betul nggak? Ketemu orang sakit kita bilang, ini bisa loh memberi harapan hidup, betul nggak? Ya, nah orang yang ekonomi di bawah, ini ada peluang bisnis loh, ya kan? Kayak contohnya Bu Herti kan hari ini. Nah, begitu hari ini dia punya penghasilan luar biasa, betul nggak? Kita senang kan? Artinya satu keluarga dia udah terbantu semuanya. Dan hari-hari ini teman-teman yang di AFC yang sudah punya income 50-100 juta aja udah 1.000 orang lebih, Pak. Itu luar biasa kan artinya. Yang penting kita mau, ya nggak kita bilang 50 lah ya, yang 5-10 juta yang terbantu kan banyak ya. Nah, itu juga tergantung ya progresnya Anda ya, belajar aja. Oke, saya buka pertanyaan untuk teman-teman. Ada. Silakan Pak. Ini Bapak Ikin. Baik, terima kasih. Ini Ko Yosef itu luar biasa ya. Saya melihat 2020 saya udah samurai, dia masih toreda. Nah, artinya ini di bisnis AFC ini tidak peduli masuknya kapan. Oh, jadi ketemu Pak Yosef tuh tahun 2020. Ya. Waktu Anda samurai meeting kita lagi meeting ada Kajoku. meeting, oke kan. Meeting Kajoku ya. Nah, jadi ini toreda. Kalau nggak salah di Kajoku ini yang rank yang paling rendah Pak ya? Ya betul. Jadi meeting Kajoku itu kan minimal samurai. Iya. Samurai ke atas. Nah, ada satu pendatang baru, siapa yang Ko Yosef. Toreda. Tapi begitu ditanya Ko Yosef siapa sponsornya, Kobudi, wah ya pasti. Nah dari situ saya lihat, loh sekarang sangat cepat sekali. Nah itu yang mau saya tanya, jam kerja Ko Yosef ini hari-harinya aktivitas untuk AFC itu jam berapa, pagi, malam tuh kalau pulang atau misalnya udah jam berapa? Itu pertanyaan buat Ko Yosef sama dengan Ko Hadi nanti sama ya. Pulang Pak. langsung jawab deh. Jadi kalau ritme dari awal aku join di AFC kan, aku join di September 2020 ya, seperti kayak Pak Ikin sampaikan tadi kan, aku masih toreda. Jadi karena waktu itu awal 2020 itu kan kita pandemi ya, September 2020 juga masih pandemi ketat-ketat. Jadi aku tuh jarang untuk ketemu. Waktu itu aku ingat banget ketemu Kobudi ya, pakai face shield, pakai masker. Kobudi makan gitu kan, si Yosef cobain, aku nggak ambil sama sekali, minum pun nggak. Karena saking takutnya keluar, karena aku punya baby waktu itu ya, September 2020 pas gabung AFC itu. Jadi baby aku masih kecil waktu itu. Nah jadi aku waktu itu jalanin AFC gimana sih? Lewat Zoom Bapak Ibu ya, lewat Zoom. Jadi waktu itu kita bikin seminggu 2 kali 3 kali Zoom. Itu yang aku biasanya undang leader gitu, undang Kobudi gitu. Di luar itu juga ada Zoom privat yang biasanya aku 1-2 orang. Jadi pas pandemi awal-awal itu mulai seperti itu sih Pak Ikin. Jadi bikin Zoom seminggu 3 kali, yang rame-rame, ada juga yang Zoom privat, atau aku telepon. Biasanya aku dulu kan bingung ya mau telepon siapa atau WhatsApp siapa, aku biasanya lewat di handphone. Jadi aku buka phonebook atau buka WhatsApp. Jadi teman-teman yang kekurangan phonebook atau kekurangan daftar nama gitu kan, siapa sih yang gue mau prospek gitu ya, biasanya aku buka di phonebook atau buka di WhatsApp. Kan biasanya kita punya handphone, kadang-kadang udah 2016, 2017 belum kehapus tuh history WhatsApp gitu kan. Nah aku biasanya scroll siapa yang kira-kira bisa telepon.
udah scroll, udah lama nggak pernah kita telepon, jangan langsung WhatsApp, jangan langsung telepon, nawarin AFC, jangan nawarin MLM langsung. Ya caranya gimana? Kita kontak dulu di Facebooknya dia, mulai like statusnya dia, kita cari tahu dulu kegiatannya dia apa. Di Instagram juga sama, cari tahu dulu kegiatannya apa. Nah jadi kalau misalnya di Instagram dia lagi ada masak atau mungkin jualan frozen food, dulu kan begitu ya. Nah aku udah mulai tuh, beli dong gitu kan. Ya kita mulai komunikasi dulu seperti itu. Terus gitu kalau dia lagi masak apa sih Ci? Enak banget tuh gitu kan. Kita mulai percakapan dulu deh. Udah 2 hari 3 hari mulai tuh WhatsApp. Ci minta WhatsApp ya. Telepon. Jadi aku biasanya gitu pendekatannya di media sosial, WhatsApp, begitu aku telepon. Jadi kalau udah telepon, nah aku kasih tahu ada peluang. Nah aku peluangnya aku nggak jelasin lewat Zoom. Yuk Ci, aku bukain Zoom ya. Kita privat aja. Aku sharing dulu. Kalau Cici Koko tertarik, ambil. Kalau nggak apa-apa, nggak tertarik pun nggak apa-apa. Aku coba sharing dulu aja. Seperti itu. Jadi aku seperti itu teman-teman ya. Jadi cari daftar nama lewat di Facebook, di Instagram seperti itu. Nah udah gitu mulai udah pandemi mulai ringan. Waktu itu di tahun 2021 gitu kan. Ada keluar table talk, home meeting seperti itu. Atau mungkin ketemu roadshow, dan sampai aku itu 2021 udah mulai roadshow. Kok Budi suruh, Yosef ke Manado ya terbang gitu kan. Ya udah terbang ke Manado, terbang ke Bali seperti itu. Jadi kalau sekarang sih baru pulang ya. Kemarin aku di November akhir sampai di Desember 10 hari nggak pulang. Ya rindu rumah. Bang Toyib. Medan, udah gitu saya ke Sidikalang, dari Sidikalang ke Nias Selatan, ke Nias. Jadi 10 hari saya nggak pulang. Nah, jadi roadshow seperti itu. Jadi kita temuin member kita yang ada, yang lagi bergerak, yang lagi bincang seperti itu. Dan kemarin pun kita Selasa Rabu ya, lagi ada di Bandung, baru pulang hari Rabu malam seperti itu. Jadi kegiatan kita seperti itu sih, teman-teman. Jadi ada table talk, prospek kayak gitu ya. Ada roadshow juga, ada telepon. Kadang-kadang juga bisa telepon sampai malam, seperti itu sampai jam 12, jam 1. Jadi emang kita juga ya harus mendekatkan diri ya. Maksudnya tuh kita juga harus tahu keadaan di tim-tim kita seperti apa sih perkembangannya seperti itu. Oke, thank you Pak Yosef. Untuk Pak Hadi juga ya selanjutnya ya. Nah, apa Pak yang dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi Pak? Oke, jadi teman-teman kalau saya sih awal join AFC ya, karena saya nggak banyak teman, saya kan bukan bermain bisnis jaringan sebelumnya. Jadi banyakan yang saya lakukan itu adalah mengundang orang untuk ikut Zoom dulu gitu. Jadi sama-sama Ko Yosef, karena kita kan mulai dari sama-sama dari nol teman-teman gitu. Jadi dulu kerjaan saya itu dari pagi sampai malam itu ngumpulin database dulu sebenarnya. Jadi saya cari gitu. Karena terus terang aja teman saya semua banyak kan nolak ya. Dari 80 direct sponsor saya paling 10 orang kali orang yang saya kenal gitu. Sampai hari ini gitu. Jadi banyak kan saya rekrut justru yang tidak saya kenal gitu. Sama seperti saya menemukan Kak Nesta gitu kan. Itu kan saya nggak kenal dia gitu. Tapi dari sosial medianya, dari database aja. Jadi ternyata yang tidak dikenal tuh lebih ini ya, Iya. lebih wangi gitu ya. Nah gini Ya. dulu ceritanya Kak Budi. Jadi awalnya kan saya coba tawarin saudara saya, terus teman gitu. Itu banyak kan nolak semua. Nah kan saya agak wajar lah ya, lemas loh teman-teman. Lah kok ini saya udah tawarin kok nggak ada yang mau gitu. Tapi kan saya nggak mungkin berhenti gitu. Nah baru saya mikir itu, ya udah saya ajak orang yang saya nggak kenal aja. Kalau kita ditolak saudara kita kan kita sakit hati gitu. Tapi kalau kita ditolak orang kita nggak kenal, ya kita mau sakit hati. Orang kita nggak kenal gitu. Jadi kita ngatin tulus aja gitu. Ya diterima syukur, nggak diterima juga ya udah nggak apa-apa. Bagus juga ya tipsnya ya. Jadi makanya sampai sekarang saya kalau prospek orang ya, saya dari awal ketemu itu saya udah dalam hati ya udah anggap aja nggak closing gitu. Jadi pada saat dia nolak ya udah saya nggak kecewa gitu. Tapi pada saat dia mau ya udah syukur alhamdulillah. Jadi yang 3 bulan pertama itu Pak Ken dulu saya benar-benar ngumpulin database gitu. Terus saya undang untuk ke Zoom gitu. Karena kan saya dulu nggak bisa presentasi, saya nggak tahu dan saya dulu agak susah memahami ini gitu. Karena kan dunia beda dari kita gitu. Harus tahu kesehatan, terus SOP sumerasi, sukusi, patentnya apa gitu. Saya bukan penjual yang baik lah dulu awal-awalnya gitu. Tapi saya bisa mengundang orang bisa gitu. Makanya Pak Yosef mungkin masih ingat dulu kan kita Zoom ya 2 kali seminggu gitu. Itu minimal saya harus mengundang orang 20 orang tiap Zoom gitu. Kalau nggak 20 kayaknya saya pusing aja gitu. Pokoknya harus ada 20 gitu. 20. Nah, kalau saya undang 20 ada aja loh 1-2 yang closing saat itu juga. Nah, dulu kan kita masih pakai Kobudi yang Zoom dulu ya. Jadi Kobudi kurang lebih mungkin 2 bulan ya, kalau saya 2 bulan. Rabu, Sabtu gitu. Nah kita tawarin bisnisnya gitu.
Nah waktu itu awal kita tampil itu karena dulu kita udah ngundang orang, terus Kobudi tiba-tiba nggak bisa. Terus saya bilang iya Kobudi nggak bisa gitu. Yaudah saya bilang ke Koisep, yaudah kita aja yang cerita apa adanya gitu. Nah dari situ mulainya teman-teman gitu. Awalnya nggak disengaja karena keterpaksaan, yaudah jadi keterusan jadi kita. Gitu. Nah jadi sampai Bagus juga Pak ya, transisinya bagus ya. Harus ada bilang kita nggak bisa gitu Pak ya, langsung. Kalau ada terusan juga bener Pak ya kan, nggak mandiri Pak ya. Iya. Jadi sampai hari ini ya itu sih yang saya terus lakukan ya teman-teman. Terus cari database itu. Karena kan kadang-kadang kalau kita udah buat daftar nama ya, kadang-kadang kan kita lemas juga gitu. Kita merasa udah prospek banyak orang kok ditolak semua gitu. Karena kita hanya mengandalkan yang diingatan kita aja gitu. Tapi coba kita tulis 100 misalnya ya, ditolak 5 nih. Kan masih ada 95 orang lagi gitu. Terus kita tambah lagi 50 database yang baru gitu. Jadi kan kita at least nggak akan kehabisan database gitu. Sekarang apakah masih kerja atau resign dari kerjaan? Sudah resign Pak. Nah, jadi saya resign. Komisi segitu mau udah cukup Pak. Nah, saya resign itu dari 3 bulan jalanin AFC. Setelah 3 bulan ya. Iya. Iya. Jadi bulan pertama tadi kan bilangnya income-nya berapa di FC? 12 juta. 12 juta. Bulan kedua 19 juta 19 juta 500. Bulan ketiga 37 30 juta langsung resign ya. Gitu Pak Iki. Karena kenapa Pak Ikin? Karena kan saya melihat waktu itu saya udah 10 tahun merintis di sini, berusaha itu kan kalau kita di properti dulu kan kerja pagi sampai malam loh. Kadang-kadang sampai lembur, pernah tidur di kantor juga gitu. Dapatnya cuma 15 juta gitu. Dan itu 10 tahun loh gitu. Karena orang mungkin sebagian orang gede lah 15 juta, tapi kan untuk mendapatkan itu saya harus 10 tahun loh untuk merintis itu gitu. Nah begitu join AFC 12 juta, saya langsung wah lumayan juga nih ini bisnis gitu. Kita hanya cerita waktu itu kan gitu. Terus kita juga waktu itu masih kerja di kantor gitu. Nah di bulan ketiga begitu 37 juta, saya merasa saya harus memilih gitu. Kan nggak bisa 2 running sekaligus, nggak mungkin, pasti nggak optimal gitu. Saya nggak pernah disuruh oleh Pak Yosef, enggak gitu. Saya memutuskan diri sendiri, yaudah saya resign aja dulu gitu. Yaudah waktu itu saya putuskan untuk resign dan fokus di AFC gitu. Iya. Thank you Pak Adi. Dan langsung beberapa saat kemudian langsung mobil baru, rumah baru coba, ya kan? Kalau kerja makanya susah Pak ya. Iya, langsung mobil baru, langsung rumah baru, mantap ya. Udah PHK bos, dapat mobil baru lagi. Bosnya dipecat sama dia. Corolla Altis ya. Mantap. Itu kalau artis kalau di kantoran itu kayaknya mesti level apa ya? Vice President kali ya? Hah? Betul Pak ya? Wakil direktur tuh. Oke, Oke, selanjutnya masih ada ada yang mau pertanyaan nanya lagi? lagi? Sebelah sini. Iya. Yang sebelah sini Tim- terus. Tim sebelah sini jangan mau kalah dong. Gak ada yang mau nanya lagi nih, udah jago. Hah? Yang mana? Tanya, ayo. Nah. Cara closingnya. Cara closing banyak berdoa aja Bu. Cara closing seperti apa Bu maksudnya Bu? Tadi udah. Iya, tadi cara closing maksudnya tadi begitu orang udah selesai, kita harus, oke mungkin saya share aja. Jadi closing itu harus ada kata-kata yang kuat Pak. Ya, closing harus ada kata-kata yang kuat. Contohnya misalnya tadi saya presentasi ke Pak Roy. Pak Roy misalnya, sering kali kan kita nggak berani nanya nih. Setelah dia jelasin kita nggak berani nanya nih, sebenarnya Pak Roy mau bergabung atau enggak kan itu. Jadi kita antara dan jarang sekali member kita mengatakan, oke, ya saya siap bergabung. Nggak ada Pak. Maunya juga kita nanya gitu loh. Nanya nih, oke Pak Roy setelah saya jelasin, oke siap nggak bergabung sama kita? Ya itu aja kan tadi kan. Nah kalau dia nggak siap untuk bergabung sama kita, oke boleh nggak saya tahu alasannya? Kan itu kan, supaya saya bisa jawab, selesai kan? Jadi kita selesai Pak, kita tanya kan gitu kan. Saya kemarin ada belajar satu kata-kata closing Pak yang bagus juga dari membernya Dr. Yudi. Nah upline-nya Pak Iki juga. Ada namanya Pak siapa ya? Tinggal di Lampung. Jago loh kata-kata yang bagus dia. Jadi kalau dia ada presentasi ke 10 orang gitu ya, dia bilang, oke, untuk Bapak Ibu, ya kan, semuanya, untuk kalian bisa bergabung hari ini, masih ada pertanyaan lagi nggak? Coba, untuk kalian bisa bergabung hari ini, masih ada pertanyaan nggak? Apa yang perlu saya jawab? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, berarti kan siap bergabung. Ya kan? Itu kata-kata closing yang bagus loh. Ya kan? Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, ya kan, untuk bisa bergabung hari ini, masih ada pertanyaan nggak? Jadi kalau nggak ada pertanyaan, berarti siap bergabung loh. Kan itu. Gak apa-apa, gak ada masalah. Oh saya belum siap. Oke kalau boleh tahu, ya kan? Masih apa yang masih kurang sehingga saya bisa lengkapin itu kan? Kan begitu.
jadi nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi tinggal ditanya aja iya atau tidak aja kok gitu ya. Nah, jadi itu namanya teknik closing Bu ya. Banyak kata-katanya. Nah, banyak juga kita sering kali gini, untuk kita berbicara sama seseorang, teknik berkomunikasi harus pakai kata-kata yang sedikit-sedikit, kemudian kita tanya responnya dia. Menurut Bapak Ibu tadi ya, peluang bisnis di sini rumah sakit terus bertambah atau berkurang? Bertambah gitu. Jadi orang juga ada respon. Yang sakit bertambah atau makin berkurang? Bertambah. Jadi menurut Bapak Ibu bisnisnya bagus gak? Bagus. Nah gitu loh. Jadi karena orang aja ada respon ya, berarti tanya gimana Pak Roy? Siap bergabung? Iya juga kan? Ya kan gitu loh. Jadi jangan dari Anda cerita 2 jam dia diam aja gitu kan? Oke, siap bergabung? Tidak. Capek Anda udah 2 jam Anda ngomong panjang lebar, Anda nggak pernah nanya dia gitu loh ya. Nah, jadi salah di siapa? Ya salah di kita ya. Ya, jadi Anda tanya dikit, kasih dia responnya. Karena kalau dia contoh di peluang bisnis bagus nggak? Enggak. Ya udah ngapain diterusin? Orang dia bilang nggak bagus. Nangkep dong Bapak Ibu, betul kan? Nah, gitu ya. Jadi ada itu. Jadi teknik berkomunikasi. Nah, oke, masih ada pertanyaan Bapak Ya, Ibu? ada yang mau nanya lagi? Wah, kalau nggak ada pertanyaan lagi udah siap pujido semua nih. Udah paham semua berarti. Oke, kalau gitu nggak ada, saya tanya Pak Hadi. Pak Hadi, boleh nggak? Apa suka dukanya di jalan bisnis multi level marketing Pak? Ada dukanya nggak? Atau semuanya sukanya doang? Kalau sampai hari ini saya masih merasa semua masih sukanya semua sih. Tuh, Budi. Keren ya RT ya? Hah? Iya kan? Karena kan kita seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, kita nggak dipaksa untuk melakukan ini kayak ada target dari kantoran, nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa, waduh kayaknya kita udah prospek misalnya 1 bulan penuh gitu, waduh kayaknya saya capek, ya udah tidur aja dulu sehari 2 hari gitu. Iya kan? Iya, Kan nggak ada yang maksa gitu loh. Nggak ada bosnya juga ya? Iya, nah selagi kita kembali ke impian kita lagi kan pasti akan fresh lagi, pasti akan dijalinin lagi gitu. Jadi nggak usah terlalu dipush, makanya saya selalu bilang sih, karena kan setelah saya join AFC, adik saya kebetulan jalanin Kinovi gitu, dia baru join gitu. Tapi di awal saya lihat dia terlalu dipush, habis itu nggak dijalanin sampai 1 bulan itu, nanti dijalanin lagi. Nah makanya saya bilang kemarin ke dia, kamu nggak usah kayak kerupuk gitu loh, garing Gitu ya? begitu disiram air kan loyal Garing, habis gitu. iya. Terus aja gitu loh. Misalnya kayak hari ini kita prospek 3 orang per hari, udah rutin aja gitu. Gak usah harus 20 hari ini, tiba-tiba besok nggak ada gitu. Rutin aja, sedikit tapi kalau terus kan lama-lama juga menjadi banyak juga kok gitu loh. Iya, yang penting kita rutinitasnya, terus ada kebiasaan kita. Pokoknya 1 hari saya harus prospek nih ya, misalnya harus 3 orang gitu. Udah rutin aja, kan 1 bulan berarti kita ketemu dengan 90 orang gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya di bisnis kita ini harus membentuk kebiasaan. Ya sama seperti kita kantoran. Dulu kan kita kerja di kantoran, maksud dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah setelah di AFD banyak dari kita adalah tidak melakukan. Nah sehari cuma kerja 1 jam, tapi berharap dapatnya income ratusan juta, ya nggak mungkin gitu loh ya. Nah tetap harus seperti kayak kita ngantor. Nah ngantor sehingga mulai kata Pak Ikin ya, dari jam 8 kita udah bikin janji. Ya kalau memang Anda memang nggak bisa keluar, ya Anda harus mikirin. Sekarang udah banyak teknologi ya sekarang ya. Nah banyak sekarang teman-teman kita dari Instagram bisa ya, dari Facebook Live seperti Bu Herti bisa. Sekarang banyak juga orang sekarang posting di TikTok. Nah ternyata TikTok juga responnya bagus gitu loh. Jadi tergantung, kalau Anda nggak bisa keluar berarti pakai sosial media. Tapi kalau Anda bisa keluar, offline. Karena memang orang Indonesia paling suka diketemuin. Ketemu, closing gitu loh ya. Banyak kan kalau kita telepon teman-teman kita, saya ada bisnis, udah lu kemari aja lah gitu kan. Jadi dia maunya kita ke kantornya dia Pak. Begitu datang ke kantor nggak ditanya juga bisnis apa, dia udah gue ikut aja kan itu Pak. Jadi sebenarnya dia cuma mau datang lihat kita doang ya kan, seperti itu. Jadi banyak juga Pak teman-teman kita seperti itu. Jadi orang Indonesia paling suka Pak diketemuin gitu ya, diketemuin ya dia bergabung juga gitu ya. Nah kira-kira oke, ada pertanyaan teman-teman? Yes, Oke, silakan lagi. Pak Ikin, calon shogun kita. Pertanyaannya buat Kobudi aja. Jadi ini saya minta, karena ini banyak yang baru juga yang datang sini, bagaimana pandangan Kobudi dengan masa depan AFC? Karena banyak sekali hari ini bermunculan MLM baru, dan apa sih bedanya AFC dengan yang banyak sekali di luar sana produk-produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan lokal itu saja. Oke. Kalau bicara peluang bisnis tadi saya selalu gambaran sejak saya bergabung pertama kali juga Pak, kan saya juga bukan member awal ya seperti itu ya. Jadi saya juga member
perusahaan ini udah berjalan 1 tahun baru saya bergabung. Nah, nomor 1, saya selalu melihat peluang bisnis AFD ini adalah perusahaan bisnis kesehatan. Itu nggak ada matinya, Pak. Karena tadi saya bilang rumah sakit sampai hari ini makin bertambah, ya, tidak berkurang. Yang sakit juga makin bertambah. Nah, dari mana yang sakit bisa bertambah? Karena hari ini yang kita konsumsi semuanya adalah makanan yang tidak sehat. Betul? Banyak fast food ya semuanya ya. Lingkungan kita juga kotor ya. Dan semua kan kita sekarang juga lebih stres dan segala. Itu otomatis sekarang kanker aja lah kita lihat ya. Kalau Anda kalau pergi ke daerah, tumor di sini Kalang itu yang kelenjar getah bening, di sini gondok-gondok, banyak sekali, Pak. Jadi artinya apa? Jadi sekarang memang yang sakit itu makin banyak, Pak. Dan sekarang dari usia muda pun banyak. Nah, jadi yang ini punya kan artinya yang sakit tidak bertambah, Pak. Jadi nomor 1 peluang bisnis ini, sehingga banyak perusahaan-perusahaan lain ingin masuk, nggak ada masalah, Pak. Kue kan semua berebut, Pak. Nah, kita tidak pernah membicarakan artinya, ada perusahaan lain nggak ada masalah, Pak. Karena angka ini 1.000 triliun, Pak. Nah, perusahaan kita sekarang 1 tahun omset kita baru 1-2 triliun, Pak. Jadi kita baru sekarang 1% pun nggak ada, Pak, ya kan? 1% dari 1.000 triliun ada 10 triliun, Pak. Kita pun nggak ada baru 1-2 triliun. Berarti kan kita baru ngambil 0,1% sampai 0,2% aja, Pak, dari kue yang ada di Indonesia, gitu. Ya sehingga semua perusahaan juga ambil, rumah sakit juga terus ngambil kan gitu kan. Perusahaan-perusahaan farmasi yang bikin obat-obatan kan semua juga ngambil, Pak. Karena bisnis ini 1.000 triliun. Nah, tinggal sekarang kita mau nggak masuk di bisnis ini. Nah, kalau untuk jangka panjang, yang nggak ada matinya, selama masih ada manusia, semua manusia masih butuh sehat, Pak. Kan itu. Sehat baru bisa cari uang. Nah, kan kita hari ini kan kita butuh kasih edukasi. Banyak orang selalu adalah apa, maunya dianggap kalau kita sehat mahal kan gitu kan. Tapi kan terbalik, lebih bagus dia sehat, dia baru bisa cari uang. Tapi kalau dia cari uang, banyak kan sekarang di usia muda dia cari uang begitu tua, Pak. Uang yang dia cari punya kan dia harus bayar kesehatan dia. Akhirnya habis juga. Rumah semua dijual, mobil dijual, dia miskin. Lebih bagus memang harusnya kita juga sehat. Kalau kita sehat kan kita dapat uang, nah kan kita bisa menikmati uang itu. Nah, ini yang kadang kita butuh edukasi aja. Itu aja, Pak, masalahnya. Nah, produk kita terus terang dari AFC ini sesuatu yang baru, namanya regenerasi sel ya, stem cell. Nah, ini kan di dunia baru ini kan namanya teknologi stem cell, alternatif terapi stem cell kan yang Jepang termasuk salah satu negara yang maju ya, dari Amerika ya, kemudian dari Jerman ya, salah satu Jepang juga kan, alternatif terapi stem cell. Yang selama ini alternatif terapi stem cell kan orang semua suntik ya, suntik dari janinnya bayi, suntik dari janinnya hewan mamalia kan, seperti rusa, seperti dari domba gitu kan. Tapi itu kan semuanya mahal, Pak. Sekali suntik 300 juta sampai miliaran, dan itu harus di-maintain, Pak. Setiap 6 bulan sekali harus suntik, Pak. Nah, sehingga untuk kalangan-kalangan orang artis, yang orang kaya punya uang, dia bisa suntik, Pak. Nah, jadi kan, tapi untuk kita kan nggak bisa. Ya, makanya kan nggak bisa bohong. Anda lihat aja orang-orang kaya, orang artis, ya kan usia 70 tapi kan kulitnya masih kinclong, Pak. Ya masih licin kan. Kenapa? Karena sel ini nggak bisa bohong. Karena kenapa? Manusia bisa mati. Nah, kalau di dunia kedokteran, manusia bisa mati karena terjadi penuaan, Pak. Ya kan? Kalau kita nggak tua-tua kan kita nggak mati-mati. Nah, karena penuaan organ kita semua mati, selnya kita kan ikut mati. Nah, lama-lama jadi mati gitu ya, gitu kan. Nah, jadi ini otomatis satu atau terapi stem cell, di mana ini adalah nutrisi kan, untuk sel induk kita kembali bekerja, Pak, sehingga dia memperbaiki ya kan. Nah, akhirnya orang usia 50 tahun tapi selnya seperti 40 tahun, Pak. Nah, kita 60 tahun selnya kita seperti 50 tahun. Ya, kata dokter kan kita bisa lebih maju 10 tahun. Nah, siapa yang nggak mau? Semua mau dong, ya kan? Semua maunya kelihatan sehat, cantik, awet muda. Siapa yang nggak mau? Panjang umur kan gitu kan. Nah, jadi tadi kita juga memberi harapan hidup banyak sekali ya. Orang yang udah nggak punya harapan hidup bisa nih ya. Kalau ginjal nih kita banyak lah ya. Udah ginjal yang sisa 5% aja ternyata setelah konsumsi ya bisa membaik ya hari ini. Tapi bukan proses 1 hari ya. Nah, seperti Pak Gideon yang tinggal di Amerika aja 2,5 tahun, Pak ya. Dari dia fungsi ginjalnya 5% kemudian dinyatakan sembuh ya. Karena 8 dokternya udah vonis dia ya kan. Sisa waktu dia tinggal 3 bulan, Pak ya. Karena di dunia medis namanya fungsi ginjal sisa 5% tinggal mati, Pak. Nah, tapi ini sesuatu kita bisa memberikan harapan hidup. Kalau yang diabetes yang tidak jadi amputasi banyak sekali, Pak ya. Seperti saya yang kena sumbatan pembuluh darah yang tidak jadi pasang ring, ya kan? Yang jadi selamat yang nggak mati punya banyak juga loh, Pak. Ya kan? Nah, kadang-kadang kan terjadi sumbatan pembuluh darah kan kita nggak tahu, Pak. Masing-masing dari kita mungkin juga ada ya kan sumbatan pembuluh darah. Cuma kita nggak pernah ngecek aja, Pak ya kan? Nah, kenapa produk ini dibawa masuk ke Indonesia? Nah, karena kan nomor 1 kata ilmuwan sama profesornya, dia bilang orang Indonesia suka makan enak-enak, gurih, santan, goreng-goreng, asin, manis lengkap, ya kan? Nah, penderita diabetes aja di Indonesia aja, tadi saya bilang kalau bicara peluang bisnis saja, penderita diabetes di Indonesia aja 12 juta orang, Pak, ya kan? 12 juta loh, Pak.
ini kan satu peluang bisnis. Dan kedepannya 10 tahun ke depan itu akan menjadi 30 juta orang. Jadi artinya akan bertambah. Nah kok dari mana bisa bertambah 18 juta orang? Nah kenapa? Karena sekarang dengan kafe yang berjamuran Pak di mana-mana. Ini kafe salah satu juga penyumbang loh Pak. Iya kan? Saya duduk di bawah ngopi sama orang. Udah sekarang udah pakai apa? Manis kan? Kopi, gula Jawa ya kan? Atau lagi minuman boba-boba. Nah boba itu aja kan satu gelas boba itu mengandung sekitar 10-20 sendok teh gula ya kan? Nah, Anda bisa bayangin Pak, tiap hari kita konsumsi gitu, lama-lama jadi penderita diabetes ya. Nah jadi penderita diabetes tidak akan berkurang, 30 juta diprediksi ya kan? Jadi ini salah satu pangsa, memang nggak bisa kita hindari Pak. Kayak anak-anak muda sekarang ya, sekarang udah semuanya udah dikit-dikit udah masuk ke kafe ya kan? Dari kue tar aja kan, betul nggak? Dari kuenya semua manis, minum manis, kira-kira gimana? Coba jangka panjang penderita diabetes luar biasa. Makanya tadi saya bilang ya, Indonesia termasuk sekarang yang tertinggi nomor 5 di dunia. 12 juta aja udah tertinggi nomor 5 di dunia. Apalagi nanti 10 tahun ke depan ya. Nah, diprediksi jadi 30 juta. Jadi kita butuh kita, Pak. Ya kan? Ya butuh kita, Pak. Seperti kita yang masih berbagi kan gitu kan. Istilahnya ya Anda mau sadar, nggak mau ya udah, Pak. Ya gimana kan gitu kan? Kira-kira gitu ya. Jadi peluang bisnis nggak akan habis, Pak. Di bisnis kesehatan nggak akan habis. Selalu ada gitu. Iya, sekarang muda-muda Pak, 18 tahun udah diabetes Pak, 24 tahun stroke. Ya kan zaman dulu kan masih tua-tua baru ini sakit kan. Sekarang muda-muda udah sakit semua. Masih ada pertanyaan? Yes, satu pertanyaan lagi terakhir ya. Sebelum ini kita udah mulai masuk Mahasiswa pertanyaan. nih. Mahasiswa ya. Umur 22 tahun. Ya. Ya halo, perkenalkan nama saya Dio. Saya mau nanya nih Pak. Hmm. Kemarin saya pernah coba juga kan approach ke teman soal bisnis ini. Dan saya juga nanya pendapat mereka, menurut lu gimana nih kalau gue jualan kayak gini? Nah respon dia tuh bisa dibilang cukup negatif. Dia bilang kayak gini, gue gak mau jualan dengan biaya segitu, gue bisa nabung dan katanya kan 2023 kan bakal ada resesi, otomatis kemampuan daya beli bakal menurun dan impactnya ya untuk konsumen tuh bakal berkurang gitu. Nah kira-kira untuk meyakinkan orang kayak gini tuh gimana gitu? Sedangkan kan argumen dia juga cukup make sense ya kita bilang. Soalnya antara resesi ekonomi sama kemampuan daya beli pasar itu kan nyambung. Oke. Makasih. Mungkin kita kasih 22 tahun. Saya kasih ke Pak Yosef deh, yang jawab deh. Ketemu anak muda ini gimana cara jawabnya? Nah, Pak Yosef, udah shogun kita loh ya kan? Udah terduplikasi dan baik. Nanti Komudi bisa nambahin ya. Jadi malah karena kan Bella, kalau biasanya sih aku sampein ya, karena kan kita lihat pandemi ya. Pandemi apa sih bisnis yang bisa bertahan, yang bisa kebal pandemi? Ya salah satunya farmasi. Farmasi dibutuhin ya, mau ada pandemi, mau ada resesi, tetapnya farmasi dibutuhkan. Jadi emang kita udah masuk di segmen market yang tepat gitu loh. Orang sakit nggak bisa nunggu gitu loh, nggak bisa nunggu. Mau ada resesi ya, aku nggak beli obat dulu ya. Kalau bisa kan maksudnya tuh pasti otomatis kan pengen lebih cepat penyembuhannya gitu loh. Maksudnya cari, dia mungkin cari ke rumah sakit atau mungkin bisa cari produk AFC seperti itu. Nah itu kan kita masuk di sisi produk. Nah kita juga bisa masuk ke sisi bisnis. Nah karena kedepannya tadi yang seperti Bro sampaikan katanya kedepannya mau ada resesi gitu loh. Malah ini adalah peluang bisnis. Gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan nih? Ya kita punya backup income. Yang tadinya mungkin kita karyawan, yang tadinya kita punya bisnis. Nah kita bisa ada solusi di bisnis AFC. Bagaimana kita punya backup income tambahan untuk punya penghasilan lebih seperti itu. Jadi kalau kita lihat belajar di tahun 98 Krismon gitu ya, tahun 99, tahun 2000 itu bisnis network marketing malah naik. Kenapa? Tadinya orang yang nyaman, ya zona nyaman sama pekerjaannya, akhirnya kena PHK, akhirnya dia cari cara mana bisnis yang bisa dia jalankan. Yang tadinya orang terlalu saklek gitu ya, maksudnya idealis, gue cuma mau kerja aja, gue mau bisnis konvensional aja. Tapi pada saat kondisi-kondisi seperti itu, akhirnya dia mau cari cara, cari peluang bisnis. Nah sekarang seperti itulah, mirip-mirip kondisi seperti itu ya. Jadi malah kalau menurut saya sekarang adalah peluang yang tepat nih untuk kita menawarkan bisnis AFC kepada teman-teman kita ya. Jadi pada saat nanti 2023 misalnya amit-amit krismon atau amit-amit maksudnya ada resesi atau krisis gitu kan, nah kita punya backup income, malah kita coba bisa kasih solusi juga buat mereka yang terkena PHK, terkena dampak karena krismonnya atau mungkin karena terkena dampak karena resesinya. Seperti itu sih. Mungkin Komudi bisa nambah. Ya, tadi siapa namanya? Dio ya. Nah, Dio, jadi Anda jangan terlalu banyak masuk ke kesannya tadi kan adalah menjual. Di bisnis kita ini kita bukan menjual, Dio. Kita nggak butuh SPG. Kalau kantor butuh SPG, dia nggak butuh kita, Pak. Dia taruh
aja di hire yang cantik-cantik Pak. Kalau saya Pak, dia lihat gini, Budi jerawatan begini, mana laku Pak, ya kan? Bicara usuk-usi bisa jadi muka tambah kinclong, nggak laku Pak Budi Pak. Bener nggak? Jadi dia nggak butuh SPG Pak, ya. Kalau dia butuh SPG Pak, dia cari yang SPG yang cantik-cantik aja Pak. Jualan di mall aja juga lebih kenceng Pak. Jadi kita adalah pembangun jaringan. Jadi sebenarnya perusahaan itu butuh kita Pak, partner. Jadi yang Anda tawarkan adalah, bro, saya ada ketemu satu peluang bisnis nih. Bicara kawal, jangan kamu tanggapin bahwa ini produk. Kita ada tanggapan satu peluang bisnis. Nah, untuk usia kamu yang di 22, nah saya cuma sharing. Kemarin ada timnya saya juga yang muda-muda. Nah, kalau di muda-muda pasti mereka satu, dari uang mungkin susah join. Nah, tapi kemudian karena di sisi bisnis dia gini, begitu dia lihat peluang bisnis bagus, dia minjem uang sama bapaknya. Sekarang bapak kalau lihat anaknya kalau mau peluang bisnis, pinjam dong. Orang anaknya mau bisnis kan gitu kan. Tapi kita harus bilang ke papanya, Pak saya pinjam 1 tahun, nanti saya balikin dong, ya kan? Oke, dia dapat uang 20 jutaan, ya kan? 20 jutaan kita dapat produk nggak? 12 kotak. Nah, tadi udah di sharing sama Pak Adi sama Pak Yosef juga. Dapat 12 kotak, dia cari bapaknya sama ibunya, ya kan? Nah, papa, mama harus hidup sehat, kan itu kan? Nah, om, tante kan banyak juga saudara-saudara dia kan harus hidup sehat. 12 kotak dijual semua, habis, ya dong? Pegang bisnis diamond, ya kan? Nah, dia bicara sama temennya juga lakukan hal yang sama, Pak. Ya dong? Nah, dia diamond, dia sponsor diamond, Pak, 3,3 juta, Pak. 1 bulan, Pak, dia sponsor 12 orang, Pak, temennya melakukan hal yang sama. Diamond ketemu 12 diamond, 50,4 juta loh, Pak. Langsung dia bicara ke bisnisnya. Saya cicilan saya aja belum bayar loh. Bulan pertama udah terima 50,4 juta. Bisnis mana yang bagus? Kalau Anda bilang nggak bisa, karena orang ini nggak tahu caranya, betul nggak? Kalau kita sudah tahu caranya, gampang loh, Pak. Kan Anda bagaimana melihat peluang bisnis ini? Jadi peluang bisnis ini suka nggak suka sudah terjadi, Pak. Bisnis kesehatan tadi saya bilang, rumah sakit terus bertambah, yang sakit, nah kita mau nggak terlibat gitu loh. Kita boleh aja berbisnis yang lain. Nah, kadang-kadang saya approach teman saya bicara dari ini, diri saya sendiri. Nah, Anda memang harus belajar jadi dengan pengalaman, pengetahuan nanti kita nambah. Kayak contohnya saya kalau lagi prospek orang kan saya bilang ini, bro, saya untuk tahun 2004 ya bilang, saya mulai mengenal dunia network marketing kan ke tahun 2004. Nah, pada saat 2004 itu kan saya mau pensiun muda, pensiun kaya. Nah, saya mulai suka tuh baca buku, berguru. Nah, ketemu guru saya bilang gini, Budi, kalau kamu mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat aja satu hal katanya. Nah, kalau kamu mau pensiun muda, pensiun kaya, bisnis yang kamu lakukan harus ada perkalian katanya, dan pertambahan. Jadi kalau bisnis yang kita lakukan tidak ada perkalian dan tidak ada pertambahan, Anda susah kayanya. Nah, contoh saya kerja jadi karyawan, ya kan? Saya kerja jadi karyawan juga kan. Dari umur 20 tahun saya udah kerja ya, mulai dari kerja dari IBM, ya, kemudian di Bank Bali, ya, kemudian dilikuidasi gitu ya, jadi Bank Permata sekarang. Nah, kemudian saya jadi konsultan, ya, saya kerja di perusahaan asing, kerja total 20 tahun juga. Apakah bisa kaya? Susah kayanya, lama, ya kan? Nah, jadi pada saat kita mau pensiun muda, pensiun kaya, nah guru saya bilang perkalian. Nah, ternyata perkalian di mana? Kata guru saya, Budi, kalau bapak kamu punya pabrik, selamat, karena pabrik adalah perkalian, ya nggak, Pak? Contoh, kalau saya bisa produksi ini 1 kotak ini, ya kan, untung 100.000. Ya kalau saya bisa produksi 10.000 kotak kan saya terima 1 miliar, Pak. Kalau bapak saya punya pabrik, nah kalau bapak saya nggak punya pabrik, berarti hanya dari multi level marketing. Jadi banyak orang selalu menganggap multi level marketing dia nggak ngerti. Nah, tapi hari ini kamu juga bicara, bro, lu ngerti nggak? Nah, kemarin ada wawancara Mata Naswa. Nah, wawancara Mata Naswa, 5 penghasilan profesional saat ini, nomor tertinggi adalah pemain multi level marketing. Nah, mengalahkan profesi-profesi konsultan lainnya. Nah, kok bisa? Padahal masih ada profesi kan? Ada dokter, ada arsitek, ya, ada pilot. Mengalahkan semua loh. Ternyata nomor 1 itu adalah pemain multi level marketing loh. Mengalahkan artis juga loh. Nah, masalahnya kenapa kita nggak belajar? Nah, cuma masalahnya waktu kita lagi di sekolah, ya, waktu di SMA sama kuliah, nggak ada guru kita dan dosen kita mengajarkan kita, benar nggak? Karena mereka juga nggak mengerti, itu masalahnya. Kalau kita mau belajar sesuatu, harus kepada gurunya. Nangkap ya teman-teman ya. Contoh nih, saya mau belajar berenang. Nah, saya harus tanya juga kepada orang yang jago berenang. Contoh nih, saya mau berenang. Pak Ikim bisa berenang nggak? Bisa ya? Yang nggak bisa berenang siapa? Yang nggak bisa berenang siapa nih? Eko bisa berenang? Nggak bisa. Nah, lumayan. Kalau saya tanya ke Pak Eko yang nggak bisa berenang, kemarin habis Pak Eko berkelelep, ya kan, baru minum air. Nah, saya tanya yang salah, Pak Eko, saya mau belajar berenang, pasti dia bilang, jangan dekat-dekat kolam renang, ya nggak? Kalau Anda terpleset, Anda jatuh bisa mati loh, bener nggak?
salah juga, ya kan? Tapi kalau saya tanya Pak Ikin yang jago berenang, dia bilang apa? Berenang itu enak loh, ya kan? Tidurnya bisa di atas air. Nah, terus yang mana yang salah? Mana yang benar, Pak? Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tergantung kita belajar sama siapa. Sama di dunia network marketing. Anda kalau mau berhasil, harus tanya kepada orang yang berhasil. Jangan tanya orang yang kemarin gagal, itu masalahnya, Pak. Seringkali kita ingin belajar sesuatu, nanya kepada orang yang nggak ngerti. Nah, sehingga jawabannya itu, Pak. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Cuma karena memang dia pengetahuannya dia nggak ada. Sehingga dia cuma kasih informasi sebatas pengetahuan dia. Tapi kalau Anda bicara sama kita semua, coba, ini bisnis luar biasa, ya kan? Nah, hari ini kita bisa punya penghasilan ratusan juta, ya kan? Sebulan dari mana, Pak? Ya, bahkan miliaran, ya. Dari mana? Dari perkaliannya, Pak. Apakah saya jago? Enggak, waktu kita sama kita kerja. Karena ada perkalian itu, ya, Pak, ya. Contoh dari saya, nah kalau Anda mau pakai kata-katanya boleh begini, Pak. Kalau saya, ya. Contoh di sini Pak Yosef. Pak Yosef, saya ada peluang bisnis dari Jepang, ya kan? Farmasi, baru masuk Indonesia loh, Pak. Nah, Indonesia kita baru buka kantor negara ke-8. Waduh, peluang bisnis ini kan, tadi kan peluang bisnis kesehatan kan gak ada matinya. Karena semua orang masih butuh. Ya, tadi dia bilang kan, mau pandemi, mau resesi, mau krisis, pasti orang butuh sehat. Nah, saya sudah pelajari sistemnya loh. Uangnya banyak. Karena uangnya banyak, baru saya ngajak kamu. Nah, lu masih ngomong gitu. Kalau sebulan bisa dapat tambahan income 10 juta sampai 50 juta, kamu mau dengar gak, bro? Nah, kalau mau dengar, oke. Besok saya ada janji sama Pak Albert. Nah, ya kan, partner bisnis saya nih. Nah, gitu aja. Ya, besok saya ada janji sama partner bisnis saya. Nah, yuk, coba, Anda kan gak ada salahnya dengar. Kalau cocok, kita jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok, nggak masalah. Kan peluang bisnis banyak. Cocok kita jadi partner, nggak cocok nggak jadi. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita belum bisa jelasin. Nah, tadi yang kata Pak Adi sama. Kalau kita belum bisa jelasin, kita jangan ngomong terlalu banyak, Pak. Betul kan? Karena kita nggak bisa meyakinkan. Ditanya ini nggak ngerti, tanya ini nggak ngerti gitu loh. Jadi kesalahannya bukan karena itu. Bisa jadi teman Anda bisa bergabung sama orang lain loh. Bukannya dia nggak bergabung, Pak. Dia bisa bergabung sama orang lain. Ternyata begitu dia ini, kenapa? Karena teman yang lain ternyata bisa klik, dia punya hot button, ya. Karena setiap orang intinya kan punya hot button. Nah, tinggal bagaimana kita sentuhnya dia. Makanya kadang-kadang kita sebelum kita prospek orang, Bapak harus cari tahu dulu kebutuhannya apa. Contoh ya, misalnya Bapak nih, kita kan dari ngobrol kan gitu, Pak, Bapak apa? Kerja atau bisnis, Pak? Kerja. Nah, jadi dari kerja kan kita, gimana Pak kerja sekarang? Aduh. Nah, dia mulai bicara, ya kerja sekarang, ya saya bentar lagi udah mau pensiun, ya kan? Bapak usia berapa sekarang? 48, ya saya bentar lagi nih 7 tahun lagi 8 tahun ini. Iya ya benar ya, kalau udah mau pensiun kita berarti kita mesti punya bisnis sampingan, Pak. Oh iya, gitu kan enak nih. Nah ya, bisnis sampingan. Aduh, sekarang kalau bisnis susah ya, kan kita gitu ngobrol dulu, Pak, ya kan. Nah, setelah udah ngobrol, nah, Pak, kebetulan nih saya ada sama teman saya Pak Yosef, misalnya bapaknya juga kenal kan, ya kita ada jalan satu bisnis loh, Pak. Nah, kalau sebelum bisa dapat tambahan income 10 juta, 20 juta, Bapak mau dengar nggak? Nah, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan orang apa, kemudian baru kita kasih solusinya gitu loh. Nah, nggak usah kita jelasin juga. Kayak seperti saya waktu di awal-awal saya nggak bisa jelasin. Janji orang apa? Janji ke kantor aja, janji ngopi. Nggak ada orang yang nolak ngopi. Bro, kita udah lama nggak ketemu ya. Ya. Kebetulan besok saya mau ke Puri, ya kan? Yuk kita ngopi aja bareng. Apa nih? Ah, udahlah kita ngopi bareng aja kan, gitu kan? Nah, nanti baru kita ngobrol-ngobrol, selesai, Pak. Nggak usah panjang lebar, ya kan? Karena kita ngajak ngopi, ngajak makan, gak ada yang nolak, Pak, ya kan? Nah, setelah ngopi, pasti ditanya dong, bro lu sekarang bisnis apa? Karena dia nanya, baru kita cerita deh, Pak. Nah, join juga kan, gitu. Hari pertama saya ngajak orang datang ke kantor aja, 4-4-nya join juga. Ya, seperti itu ya. Jadi, belajar aja nggak apa-apa, ya. Nggak ada yang bilang salah. Kenapa? Karena usia kamu 22 tahun, pasti kita juga dapat lingkungan yang usianya sama. Ya, nah, pasti ini keberatan-keberatan mereka karena mereka nggak tahu. Nah, ya, jadi tinggal tergantung bagaimana Anda merubah. Multi level marketing cuma edukasi. Sekali mereka mengerti, beres. Oke, mungkin waktunya udah sempit. Kita mau door prize nih. Oke, ada berapa nih hari ini kita mau bagi? Hari ini banyak. Banyak ya, banyak. Apa kita simpan dulu ini? Hah? Ya, kita boleh. Bukain dulu. Ya.